Liu Er, lu masih berani kesini? Kasihan sekali. Yang dikurung di sini sudah gila. Sampai lupa kalau dia cuma siluman kera 6 telinga palsu. Pun sudah lupa. Aku, Sun Gokong. Yang sebenarnya Sun Wukong yang mengacau di Istana Langit. Haha. Lu ketawa apa? Sekarang aku sudah mencapai pencerahan. Di 3 alam Buddha petarung jaya yang disegani. Lu cuma seekor yang aura spiritualnya dihisap orang pecundang saja. Mau lu putar balikan fakta sebanyak apapun tetap nggak bisa mengubah. Fakta kalau lu itu penipu. Lu bilang siapa yang penipu? Lu yang sebenarnya penipu. Dasar siluman kera 6 telinga. Iri sama nama besar aku. Sun Gokong pakai segala cara mau gantiin aku. Sun Gokong, pakai baju orang lain, pakai nama orang lain sampai nggak berani ngaku siapa diri lu sebenarnya. Siapa yang sebenarnya pecundang? Tutup mulut lu. Lihat kan, yang palsu ya tetap palsu, mau diapain juga nggak bakal jadi asli. Terus kenapa? Di depan semua orang, akulah yang mengacau di Istana Langit Sage Agung sejajar langit. Buddha petarung jaya yang perkasa. Monyet-monyet keturunanmu itu sangat akrab denganku, lo. Kau. Haha. Aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Sudah enak-enak jadi Buddha petarung jaya, malah ingin melawan sekte Buddha. Apa jangan-jangan dulu, 500 tahun di bawah gunung 5 jari membuat otakmu rusak? Setidaknya aku tidak perlu jadi anjing, memungut tulang yang tidak diinginkan orang lain. Bagus, bagus sekali. Suka pamer lidah. Kalau begitu, lihat saja baik-baik. Buddha petarung jaya yang tidak ingin kau jadi, akan ku jadi. Iblis yang tidak ingin kau bunuh, akan kubawa kepala mereka untuk menemuimu. Gunung Huaguo yang kau lindungi sepenuh hati, akan kugunakan aura spiritualmu untuk membantai setiap monyet. Semua yang kulakukan, semua makhluk akan mengira itu perbuatanmu, Sun Wukong. Mereka hanya akan mencacimu, mengatakan bahwa kau, Sun Wukong, telah kehilangan harga dirimu, menjadi yang paling terkenal buruk di sekte Buddha, seekor anjing. Liu Ermiho, tunggu aku. Sun Gokong keluar. Yang pertama kubunuh adalah kau. Keluar. Kenapa kau masih bermimpi saja? Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Nasibmu adalah tetap di sini, melihat semua yang kulakukan, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Menjadi anjing yang menyedihkan. Benarkah? Suara ini. Kakak seperguruan tertua, benarkah kau datang? Siapa kau? Berani-beraninya menyusup ke tempat suci Gunung Ling. Orang yang akan mati. Tak perlu tahu namaku. Hahaha. Sombong sekali. Aku adalah Liu Ermiho. Aku bisa mendengar dan memahami segalanya, tahu masa lalu dan masa depan. Semua jelas bagiku. Selama aku ingin tahu, di 3 alam ini, tak ada yang bisa menyimpan rahasia. Kau bisa coba. Aku ingin lihat, siapa sebenarnya kau. Tidak, ini tidak mungkin. Kekuatan ilahiku tak pernah gagal. Siapa kau sebenarnya? Tekanan macam apa ini? Hanya sesaat, jiwaku sudah gemetar. Di 3 alam ini, ternyata masih ada keberadaan yang mengerikan ini. Aku bukan tandingannya. Aku harus mencari Sang Buddha. Apa aku mengizinkanmu pergi? Kau berani menyerangku? Apa kau tahu ini Gunung Ling? Di sini ada 3.000 Buddha, 108 Arhat, 36 Bodhisattva, dan Buddha Tathagata yang bersemayam. Begitu aku mati, maka kau dan kera ini pasti akan mati juga. Sudah selesai bicara. Apa? Sudah selesai. Kalau begitu, mati saja sana. Tidak. Kau tidak bisa membunuhku. Aku. Sun Wukong. Kakak seperguruan tertua datang terlambat. Kakak seperguruan tertua. Aku, Sun Gokong, yang tidak cakap, terkena tipuan biksu botak sialan ini. Aku mempermalukan sekte. Kera bodoh, apapun yang terjadi. Di mata kakak seperguruan, kau akan selalu menjadi kera kecil yang baik hati dan polos di Gunung Fangchun. Jangan khawatir. Setiap penghinaan yang kau alami, akan kubalas satu persatu. Aku akan membuat mereka membayar 1000 kali lipat. Kakak seperguruan tertua. Sebelum itu, ayo ikut kakak kembali ke Gunung Fangchun. Adik-adik seperguruan dan guru, semua merindukanmu. Kakak seperguruan tertua. Aku, Sun Gokong, juga merindukan kalian. Aku juga selalu ingin kembali ke Gunung Fangchun. Kalau begitu, ayo ikut kakak kembali. Tidak, aku tidak bisa kembali. Tidak bisa ikut kalian kembali. Aku sekarang sudah jadi orang tak berguna.
Aku tidak boleh menyusahkan kalian. Antar sesama murid. Mana ada menyusahkan? Kau terlalu keras kepala. Lagi pula, Gunung Fangchun kami hanya menyembunyikan diri. Bukan berarti orang lain bisa seenaknya meremehkan kami. Kakak seperguruan tertua tidak mengerti. Kau tidak tahu keberadaan macam apa yang ada di balik sekte Buddha. Mereka bukan hanya Buddha Tathagata. Hari ini aku akan membawamu pergi. Di 3 alam ini, tidak ada yang bisa menghentikanku. Hancur. Kakak seperguruan tertua. Ayo, kita pulang. Siapa itu? Berani-beraninya membebaskan tahanan penting Gunung Ling. Dan menerobos area terlarang sekte Buddha. Kenapa tidak segera menyerah? Tunggu apa lagi? San Wukong, kau sungguh berani. Sebagai murid sekte Buddha, kau berani bersekongkol dengan orang luar dan merusak tempat suci Gunung Ling. Sifat iblismu sulit dijinakan. Dosamu sangat besar. Membiarkanmu menebus dosa di sini, kau malah tidak mau bertobat. Kalian berdua, sejak kapan punya kekuatan seperti ini? Ini semua berkat aura spiritualmu. Aura spiritual kerabatu spiritual. Efeknya memang luar biasa. Adik seperguruanku telah menyerap esensi matahari dan bulan selama ribuan tahun. Itu adalah ciptaan langit dan bumi. Manfaat aura spiritualnya tentu tak perlu diragukan lagi. Hanya saja, kalian berdua tidak akan punya kesempatan lagi untuk menikmatinya. Apa maksudmu? Ingin membawa San Wukong pergi? Harus tanya dulu apakah kami setuju atau tidak. Kalian salah paham maksudku. Apa? Maksudku, kalian sudah diambang kematian. Sombong. Terima jurus ini. Bifu mengguncang pohon. Ini. Bagaimana bisa? Satu tebasan langsung menghancurkan naga emas pelindungku. Tidak ada yang mustahil. Berapa banyak aura spiritual yang kau telan? Keluarkan semuanya. Tidak. Aura spiritualku. Changchun Shengshan. Ayo pergi, adik seperguruan. Pulang. Kakak seperguruan tertua, kau benar-benar menyembunyikannya dari aku, San Gokong. Apa yang kusembunyikan? Kekuatanmu sebesar ini, kenapa aku, San Gokong, tidak pernah tahu? Saat kau pertama kali datang dulu, kau hanya seekor monyet kecil yang masih polos. Aku sudah berada di sekte ini selama tak terhitung tahun. Keahlian kecil ini, apa yang perlu dipamerkan di depan adik seperguruan? Untuk dipamerkan, lagi pula. Dulu pikiranmu hanya terfokus pada teknik keabadian itu. Tengah malam, diam-diam lari menemui guru untuk belajar 72 perubahan dan awan jungkir balik. Mana sempat? Perhatikan kami, para kakak seperguruanmu. Apa? Guru mengajarkan ilmu kepadaku di tengah malam. Ternyata kalian semua tahu. Pantas saja, setelah aku, San Gokong, selesai belajar, aku ingin memamerkan kemampuanku di depan kalian. Memamerkan kemampuanku. Tapi kalian semua hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ternyata, kalian semua menertawakan aku, San Gokong. Memalukan. Kali ini benar-benar memalukan. Aku, San Gokong, bagaimanapun juga adalah sage agung sejajar langit yang mengacau di istana langit. Bagaimana bisa? Kau adalah adik seperguruan kecil yang kami nantikan entah berapa lama. Adik seperguruan kecil, kami menyayangimu, kami sangat menyukaimu. Mana mungkin kami menertawakanmu? Wukong, kenapa masih bengong? Sudah sampai. Masuklah dan lihat. Para kakak seperguruanmu sedang menunggumu. Kakak seperguruan tertua. Aku. Apa aku benar-benar bisa kembali? Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Dulu. Guru, bukankah mengusir aku, San Gokong, diusir dari perguruan, dan juga bilang, tidak boleh menyebut namanya. Kalau tidak, aku, San Gokong, akan dikuliti dan dicabut uratnya. Jiwaku dibuang ke 9 neraka. Tidak akan pernah bereinkarnasi. Guru hanya memintamu setelah turun gunung untuk tidak menyebut namanya. Tapi tidak bilang, tidak boleh kembali ke Gunung Fangchun, kan? Apa? Lagi pula, dulu, setelah kamu menguasai beberapa ilmu, kamu jadi sombong dan angkuh. Niat asli guru adalah memintamu turun gunung untuk berpetualang dan berlatih.
untuk membentuk karaktermu. Bukan berarti benar-benar mengusirmu dari perguruan dan tidak boleh kembali lagi. Ternyata aku, Sun Gokong, yang salah. Setelah aku, Sun Gokong, keluar, aku selalu ingin menciptakan prestasi besar, menjadi tokoh terkemuka di 3 alam. Agar guru bangga padaku. Apa yang kamu lakukan itu, guru dan kami semua tahu. Kami selalu bangga padamu. Ini bukan salahmu. Kakak seperguruan bilang, semua yang kau alami, kakak akan membalaskannya untukmu. Ayo pergi. Gawat. Kurang ajar. Kuil Guntur Agung adalah tanah suci Buddha yang damai. Beraninya kau membuat keributan di sini. Tidak tahu sopan santun. Apa yang sebenarnya terjadi? Cepat laporkan. Sanu. Dia kabur. Bagaimana mungkin? Segel penekan itu dipasang sendiri oleh Sang Buddha. Dan dijaga ketat oleh pasukan. Jangan-jangan kau salah lihat? Murid ini tidak berani berbohong. Tempat terlarang tempat kera iblis itu ditahan. Sudah rata dengan tanah. Dan lagi, Dan lagi apa? Katakan. Dan lagi, Buddha Petarung Jaya telah terbunuh. Juga 2 arhat, penakluk naga dan penjinak harimau. Juga. Telah tewas. Apa? Buddha Petarung Jaya terbunuh? Bukankah Sun Wukong baru saja diangkat menjadi Buddha Petarung Jaya? Bagaimana bisa ada yang terbunuh? Kemarin aku masih di Laut Timur, melihat Buddha Petarung Jaya sedang minum-minum dengan Raja Naga. Apa sebenarnya yang terjadi ini? Tenang. Yang mulia, peristiwa ini Gunung Lingtai Fangchun. Tempat apa ini? Di 3 alam ini sejak kapan ada sekte seperti ini? Tak pernah terdengar. Beraninya di prasasti Gunung Ling meninggalkan nama usai membunuh. Ini jelas provokasi terbuka. Harga diri sekte Buddha kita. Kurang ajar. Benar-benar nekat. Menyerang Gunung Ling kita membantai arhat kita. Jika Gunung Fangchun ini tidak diratakan dengan tanah. Gunung Ling kedepannya bukankah akan jadi bahan tertawaan 3 alam? Sang Buddha, izinkan murid membawa pasukan turun ke bawah, menghancurkan gunung ini, menegakkan kehormatan Dharma. Manjusri. Murid hadir. 3000 Buddha Gunung Ling 108 Arhat 36 Bodhisattva semua berada di bawah komandomu. Pergilah, pastikan kalian menangkap kembali pengkhianat sekte Buddha, Sun Wukong. Adapun para penghuni Gunung Fangchun itu, mereka meremehkan Dharma Buddha. Semuanya telah melakukan dosa besar. Yang mau bertobat, bawa kembali ke Gunung Ling untuk dibaptis. Yang tidak mau bertobat, langsung saja lemparkan ke 18 tingkat neraka. Selama-lamanya, tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Murid menerima perintah. kakak seperguruan. Gunung Fangchun kenapa? Kenapa jadi seperti ini? Sudah, jangan ribut lagi. Keluarlah kalian semua. Wukong, Kakak-kakak seperguruan. Aku kembali. Baguslah kalau sudah kembali. Aura spiritualmu. Wukong, ada apa? Kenapa aura spiritual di tubuhmu begitu tipis? Aura spiritualnya dicabut secara paksa. Jiwanya hampir mengering. Ini untuk melumpuhkanmu, agar kau tidak bisa bangkit lagi selamanya. Kakak seperguruan tertua. Siapa yang melakukan cara kejam seperti ini? Gunung Ling. Mereka memenjarakan Wukong dan mencabut aura spiritualnya. Mereka bahkan mencari siluman kera 6 telinga untuk menyamar sebagai dirinya. Jika bukan karena aku tiba-tiba ingin mengunjungi Sun Wukong, mungkin aku tidak akan mengetahuinya. Mencari mati. Dasar biksu botak sialan. Berani-beraninya kalian menindas. Murid Gunung Fangchunku seperti ini. Sekarang juga. Aku akan menghancurkan Gunung Ling yang bobrok itu. Adik seperguruan, istirahatlah di sini. Kakak seperguruan akan segera menembak jatuh. Garuda bersayap emas itu mengambil darah jantungnya untuk memulihkan tubuhmu. Jika Gunung Ling tidak hancur,
Kemarahanku ini tidak akan reda. Kakak-kakak seperguruan, jangan, tolong jangan gegabah. Ada ribuan Buddha di Gunung Ling, dan di belakang mereka ada bayangan orang suci. Aku, San Gokong, bisa lolos dari maut dan kembali menemui guru dan kakak-kakak seperguruan. Itu sudah cukup bagiku. Mulai sekarang, aku hanya ingin tinggal di Gunung Fangchun ini, melayani guru dan kakak-kakak seperguruan. San Wukong, Manjusri ada di sini. Cepat keluar. Menyerahlah. Itu Manjusri. Bagaimana gerakan Gunung Ling bisa secepat ini? Aku, San Gokong, bertanggung jawab atas perbuatanku sendiri. Aku tidak akan pernah menyusahkan Gunung Fangchun. Wukong, omong kosong apa yang kau katakan ini? Kita ini saudara seperguruan. Kakak seperguruan kedua. Aku, San Gokong, tahu kebaikan kalian padaku. Hanya saja dulu aku masih muda dan tidak tahu apa-apa. Tidak bisa membalas kebaikan kalian semua, kakak seperguruan. Jika aku, San Gokong, kali ini bisa kembali, aku pasti. Dasar monyet ini. Kakak seperguruan ada di sini. Mana mungkin membiarkanmu, adik seperguruan kecil, maju sendirian? Betul. Jika langit runtuh, kami yang akan menopangnya. Lagi pula, Kalau guru tahu, kami membiarkanmu pergi sendirian. Untuk bertarung. Bukankah kami semua? Akan dikuliti? Tapi, HMPH, tidak ada tapi adik seperguruan kecil. Gunung Fangchun. Tidak selemah yang kau kira. HMPH. Sudah lama tidak. Menggerakkan otot. Sepertinya 3 alam. Sudah melupakan kita. Bahkan kucing dan anjing pun. Berani datang mengganggu gerbang gunung. Pas sekali. Awalnya aku ingin memilih hari baik. Untuk memberi pelajaran pada mereka demi Wukong. Mau menagih utang ini. Siapa sangka. Mereka malah datang sendiri. kakak seperguruan. Kalian. Wukong, bukankah kau selalu ingin tahu kakak-kakak seperguruan punya kemampuan apa saja? Hari ini akan kuperlihatkan semuanya. Baik. Dulu saat aku, San Gokong lahir, aku sendirian. Kini bisa bertarung bersama kakak-kakak seperguruan. Meski harus gugur hari ini, aku takkan menyesal. HMPH. Seluruh murid Gunung Fangchun, dengarkan perintahku. Ikut aku melawan para dewa dan Buddha ini. Siap laksanakan. San Wukong, cepat keluar dan terima kematianmu. Manjusri tua. Mau apa panggil kakek San Mu? San Wukong. Udah dengar. Kakek San Mu ada di sini. Ada apa? Cepat bilang. Kera iblis, sudah mau mati masih berani lancang. Cuma kau, Manjusri tua, dulu di Gunung Ling. Tongkat emas milik aku. San Gokong kalau sudah kuangkat, kau pasti sudah lari terbirit-birit dan bersembunyi di balik Buddha Tathagata, kan? Omong kosong. Aku sudah mencapai pencerahan sejak langit dan bumi tercipta. Apa aku akan takut pada kerabatu yang lahir dari langit dan bumi sepertimu? Tidak tahu diri. Kalau saja kalian para biksu botak sialan tidak berkomplot dan mencuri aura spiritual asli aku. San Gokong, apa kau berani berteriak-teriak di depan aku? San Gokong? San Wukong, kau telah menerima anugerah sekte Buddha. Diberi gelar Buddha Petarung Jaya, dan mencapai pencerahan. Seharusnya kau berterima kasih pada Buddha. Tapi sekarang kau tidak mau bertobat, malah mengkhianati sekte Buddha. Bersekongkol dengan iblis dan membuat onar di Gunung Ling. Sekarang kau bahkan berani memfitnah Buddha kami. Perbuatanmu ini membuat manusia dan dewa murka tidak bisa dimaafkan oleh hukum langit. Hari ini aku akan menegakkan keadilan langit dan menundukkan makhluk jahat sepertimu sepenuhnya untuk meluruskan kebenaran. Menundukkan? Hahaha. Mau menundukkan aku? San Gokong, Manjusri tua. Kau mungkin belum punya kemampuan itu. Jangan lupa, aku adalah Sage Agung sejajar langit yang mengacau di Istana Langit 500 tahun lalu. Meskipun aura spiritualku terkuras habis, aku bukanlah orang rendahan sepertimu yang bisa menyentuhku. Rasakan pukulan tongkatku. Kakak seperguruan tertua Wukong. Aura spiritual Wukong sekarang. Hampir habis. Kekuatannya menurun drastis. Dia sama sekali bukan tandingan. Para biksu botak ini. Kalian belum tahu sifat adik seperguruan kalian? Dia selalu punya kebanggaannya sendiri. Ditindas selama 500 tahun, lalu dipermainkan oleh sekte Buddha.
Dia menyimpan amarah di hatinya. Dia ingin di hadapan kita, dan juga di hadapan musuh-musuh yang pernah menundukkannya, membuktikan dirinya. Seperti yang dia katakan, dia adalah sage agung sejajar langit yang mengacau di istana langit. Tapi dia sekarang? Tidak apa-apa. Jika Wukong menang, kita bangga padanya. Jika dia kalah, maka di buku catatan para biksu botak ini, akan ada satu catatan berat lagi. Siapapun yang menindas murid Gunung Fangchun, akan dibunuh tanpa ampun. Kera iblis ini, aura spiritualnya sudah habis begini. Masih punya kekuatan seperti ini? Kenapa? HMPH. Manjusri tua, kau bahkan tidak berani menerima satu pukulan tongkat dari kakek San. Masih berani menggonggong di sini? Aku adalah makhluk yang lahir sejak awal mula alam semesta. Bakatku bahkan tak sebanding dengan kera yang keluar dari batu ini. Dia harus mati. Dia pasti mati. San Wukong, kau memang sudah di ujung tanduk. Aura spiritual MU hampir habis, bahkan tubuhmu sudah hancur lebur. Dengan kondisimu yang seperti ini, aku bisa membunuhmu dengan satu tangan. Ah! Kerasan, bukankah kau sangat berisik? Bukankah kau sage agung sejajar langit? Bukankah kau Buddha Petarung Jaya? Kenapa? Sekarang kau seperti anjing yang kuinjak di bawah kakiku? HMPH. Wukong. Hewan ini. Aku akan membunuhnya. Kakak seperguruan tertua. Aku. Kakak seperguruan tertua marah besar. Aku hanya pernah melihatnya seperti ini. Sekali saja. Saat itu, 3 alam ini berubah total. Kakak seperguruan tertua biasanya tidak pernah marah. Tapi begitu dia benar-benar murka. Bahkan guru pun tak bisa menahannya. Entah potong kakimu sendiri, lalu merangkak kemari untuk mati. Atau semua orang di sini. Jangan sisakan satu pun. Suruh aku memotong kakiku sendiri? Pergi sana dan mati. Memangnya kau siapa? Berani-beraninya di hadapanku, berbicara omong kosong. Manjusri yang dulu, Guangfa Tianzun, murid Yuanshi Tianzun, salah satu dari 12 dewa emas Sekte Chen. Kemudian, selama malapetaka penganugerahan dewa, kau takut mati, mengkhianati gurumu, dan beralih ke Sekte Buddha. Kan? Apa? Manjusri Bodhisattva dulunya. Ternyata murid Sekte Chen? Belum pernah ku dengar. Rahasia seperti ini. Bagaimana dia bisa tahu? Mengkhianati guru. Dan bergabung dengan Buddha? Ini. Dari mana kau dapat rumor ini? Berani-beraninya kau menyebarkan kebohongan di sini. Aku adalah putra Buddha alami, Manjusri Bodhisattva, yang paling bijaksana. Dulu, kau turun ke dunia fana. Menjelma menjadi biksu biasa. Tapi kau bersikap sombong dan tidak sopan terhadap Raja Fana, Raja Kerajaan Wuji. Sombong dan tidak sopan. Berkali-kali memprovokasi dengan kata-kata. Pihak lain tidak tahan lagi, memerintahkan orang untuk mengikatmu, mendorongmu ke sungai dan merendammu selama 3 hari. Apa itu melukaimu sedikit pun? Diam. Namun, kau menyimpan dendam karena itu. Setelah kembali ke Gunung Ling, kau malah mengirim siluman singa berbulu hijau MU untuk membunuh raja, merebut kerajaannya, dan membuang mayatnya ke dalam sumur selama 3 tahun. Sebagai seorang bodhisattva, terhadap manusia biasa, kau tidak punya sedikit pun toleransi atau belas kasihan. Ku bilang diam. Makhluk sepertimu pantas disebut Buddha. Kau pantas mati. Mencari mati. Biji-bijian kecil. Berani bersaing dengan matahari dan bulan?
Tidak. Pilar penjerat nagaku. Berani menghancurkan pusakaku? Aku akan membunuhmu. Aku akan mencabut jiwamu, menempatkannya di bawah 9 nether, terbakar oleh api karma siang dan malam, disiksa dari kehidupan ke kehidupan. Baru aku bisa melampiaskan kebencian di hatiku. Tubuh emas Bodhisattva kebijaksanaan agung. Tubuh Dharma. Ini. Bagaimana mungkin ini? Suka sekali menginjak orang, ya? Hari ini, Kau juga akan merasakan bagaimana rasanya diinjak. Tidak. Li Changsheng, kau kejam sekali. Hampir saja aku melupakan makhluk terkutuk sepertimu. Dulu di kerajaan Wuji, kau menyamar jadi raja. Bilang kau sudah dikebiri, tak bisa mengacaukan harem, karena kau sangat suka jadi Kasim. Hari ini akan kubuat mimpimu jadi kenyataan. Kekuatan supernatural seperti ini, di 3 alam, belum pernah terdengar. Kau ini siapa sebenarnya? Gunung Lingtai Fangchun, Gua Xie Sansing. Murid tertua di bawah leluhur Bodhi, murid tertua, Li Changsheng. Kau Li Changsheng? Sekte Buddha kami tidak punya dendam padamu. Kenapa kau berani menerobos masuk ke Gunung Ling kami, menculik San Wukong, dan membunuh orang-orang sekte Buddha kami? Tidak punya dendam. Itu dendam darah. Maksudmu? Kalian menjebat San Wukong, menahannya di bawah Gunung Lima Jari, memakaikannya ikat kepala emas, dan memaksanya mengawal Jin Chazi dalam perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci. Kalian terus-menerus berjanji bahwa saat misinya selesai, dia akan mencapai pencerahan. Hasilnya, mencari seekor siluman kera 6 telinga, mencuri pahalanya, menggantikannya sebagai Buddha Petarung Jaya. Sedangkan San Wukong yang asli, kalian penjarakan di tempat tersembunyi di Gunung Ling, menguras habis aura spiritualnya. Kau bilang padaku, ini namanya tidak ada dendam? Hah? San Wukong itu liar dan sulit diatur, tidak pernah berubah. Makanya dia ditindas, sebagai peringatan bagi dunia. Li Changsheng. San Wukong adalah murid sekte Buddha kami. Bagaimana kami menanganinya? apa urusanmu? Apa aku mengizinkanmu menyela? Tolong aku, Yang Mulia Guanyin. Tolong aku. Hentikan, Li Changsheng. Apa Gunung Fangchun kalian ingin bermusuhan dengan seluruh Gunung Ling? San Wukong adalah murid sekte Buddha kalian. Dulu dia menyeberangi lautan, datang ke Gunung Fangchun untuk mencari keabadian dan Dao. Kami melihatnya sendiri, dari seekor kera kecil menjadi sage agung sejajar langit. Kau bilang dia murid sekte Buddha kalian? San Wukong itu murid Gunung Fangchun. Kalian menindas dan menghinanya seperti ini. Apa kalian benar-benar berpikir Gunung Fangchun tidak punya siapa-siapa lagi? Guanyin, tolong aku. Aku, Li Changsheng, menyatakan kepada 3 alam mulai hari ini, Gunung Fangchun sepenuhnya menyatakan perang terhadap Gunung Ling. Siapapun yang menghina San Wukong, aku pasti akan membalas dendam darah. Siapapun yang menghalangiku, maka kita akan bertarung sampai mati. Bahkan jika aku harus melawan 3 alam, aku akan menuntut keadilan untuknya. Mulai hari ini,
Gunung Fangchun. Sepenuhnya menyatakan perang terhadap Gunung Ling. Siapapun yang menghina San Wukong, aku pasti akan membalas dendam darah. Ini, kekuatan macam apa ini? Satu kata keluar, 10.000 alam terkejut. Bahkan bisa langsung menembus dunia bawah Youming. Gunung Fangchun. Dari mana asalnya? Sudah ada San Gokong yang mengacau di Istana Langit. Itu sudah cukup. Bahkan Li Changsheng ini juga memiliki kekuatan supernatural yang mengerikan. Raja, menurutku Li Changsheng ini kekuatannya hanya lebih kuat, tidak lebih lemah dari San Gokong. Jika dia mencari kita di dunia bawah, aku khawatir. Panik apa? Bagaimanapun juga, Itu tidak akan sampai ke kita. itu kan Gunung Ling. Si Li Changsheng ini, Meskipun dia punya kemampuan setinggi langit, akhirnya akan sama saja seperti San Gokong yang dulu. Akan ditumpas dengan mudah. Siapapun yang menghalangiku, Maka kita tidak akan pernah berhenti bertarung. Meskipun harus melawan 3 alam, aku akan menuntut keadilan untuknya. Yang mulia, Gunung Fangchun itu sebenarnya apa? Kenapa sama persis dengan San Gokong? Sama-sama gila. Berani-beraninya menyatakan perang pada Gunung Ling. 3 alam ini sepertinya akan kembali bergejolak. bagus kalau gila. Biar saja 3 alam jadi kacau balau. Si tua Tathagata itu, dulu berani-beraninya menyembunyikan dariku, memasang formasi di bawah Gunung 5 Jari, mencuri aura spiritual San Gokong. Selama 500 tahun penuh, perhitungan ini, aku belum selesai dengannya. Apa? Mencuri aura spiritual? Kalau tidak, menurutmu kenapa monyet nakal itu setelah keluar, sifatnya berubah drastis? Kekuatan sihirnya jauh berkurang? Itu karena dia dihisap sampai kering sumber kekuatannya. Sekarang Gunung Fangchun menyerang, lebih baik kalian saling melukai sampai hancur. Baru aku bisa mengambil keuntungan dari pertikaian kalian. Sombong. Murid memberi hormat kepada Buddha di Pankara kuno. Kupikir siapa? Ternyata Buddha masa lalu dari Gunung Ling. Di Pankara, ya, karena sudah datang. Kenapa harus bersembunyi? Berlagak misterius? Anak muda yang lancang. Mengingat sulitnya kultivasimu. Hari ini aku memberimu jalan keluar. Bawa siluman kera itu, kembali bersamaku ke Gunung Ling untuk menerima hukuman. Aku bisa menjamin jiwamu tidak akan hancur. Kembali ke Gunung Ling untuk menerima hukuman, lalu seperti adik seperguruanku, dijebak dalam formasi besar oleh kalian, dan aura spiritualnya disedot siang malam? Begitu masuk sekte Buddha, harus mengemban tugas untuk kemajuan sekte Buddha. Mengorbankan 1 orang, bisa ditukar dengan kejayaan abadi sekte Buddha kita. Ini adalah kehormatannya. Kehormatan yang bagus sekali. Kalian membuat tipuan perjalanan ke barat, memaksanya masuk perangkap. Sekarang malah jadi kehormatannya. Semua adalah takdir. Dia memiliki ikatan dengan Buddha kita. Ini hanyalah mengikuti jalan langit. Mengikuti jalan langit yang bagus sekali. Memang pantas disebut Buddha di Pankara kuno. Dulu sebagai wakil ketua sekte Chen, hanya demi sebuah kedudukan Buddha, kau bisa tanpa ragu mengkhianati gurumu dan membawa murid-muridmu beralih ke barat. Orang tak tahu malu sepertimu, masih berani bicara soal keadilan langit? Bilang, apa? Aku bilang, kau ini Buddha masa lalu. Seharusnya sudah dibuang ke tumpukan sampah sungai waktu. Ramu, sudah lama berlalu. Berani bicara sepatah kata lagi. Aku akan mengakhiri masa lalumu dengan 1 pedang. Kurang ajar. Di Pankara, semua bilang air bisa mengalahkan api. Hari ini, aku akan tunjukkan padamu, apakah air dari 4 lautanmu itu bisa memadamkan api di tubuhku ini. Bangki, Kau, api apa ini? Mutiara Dingsumku adalah harta karun spiritual surgawi, mengandung kekuatan 4 lautan. Beratnya melebihi 1000 jun. Bahkan api samadhi sejati atau api ilahi liuding pun tak bisa menghalanginya. Buddha pada dasarnya tanpa wujud.
Aku adalah aku. Kecuali kalau kau sama sekali tidak bermargali. Siapa kau sebenarnya? Karena kamu sangat penasaran dengan asal-usul api ini. Kalau begitu rasakan sendiri. Panas sekali. Ini tidak mungkin. Api ini bahkan bisa membakar jiwa. Tidak, api ini seharusnya sudah lenyap sepenuhnya setelah Kalpa Malapetaka penyihir dan iblis. Ini tidak mungkin. Lenyap. Api ini seharusnya menjadi Satu-satunya cahaya di dunia ini. Menarik. Sangat menarik. Baru saja bertemu Buddha masa lalu. Sekarang muncul lagi seorang Buddha masa depan. Pas sekali. Buddha masa lalu tidak bisa membuatku puas. Biar aku coba lihat kemampuan apa yang dimiliki Buddha masa depan ini. Amitabha. Dermawan, jangan terlalu emosi. Anak muda, itu tidak baik untuk tubuh, apalagi untuk jiwa. Lihat, kamu sudah melampiaskan amarahmu. Karma juga sudah terjalin. Bisakah kita duduk dengan tenang dan berbincang-bincang dengan biksu ini? Berbincang? Mari kita bicara tentang bagaimana kalian menjebakku, Gunung Fangchun, atau bagaimana kalian menindas adik seperguruanku. Ini hanyalah kesalahpahaman. Sang Buddha kami selalu berbelas kasih dan murah hati. Karena Anda juga demi sesama murid, bagaimana kalau kita berdamai saja? Ikutlah dengan biksu ini ke Gunung Ling untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini. Bagaimana? Kesalahpahaman? Sungguh, kesalahpahaman. Yang bagus. Adik seperguruanku dihina dan disiksa oleh kalian. Hampir mati. Di mulut kalian. Itu hanyalah Dua kata ringan. Kesalahpahaman. San Wukong berulang kali melanggar hukum Buddha, tidak menghormati Sang Buddha, bahkan mengguncang tatanan langit. Sang Buddha kami hanya memberikan sedikit hukuman, tidak melukai nyawanya. Kesempatan hidup ini sudah merupakan belas kasih Sang Buddha. bagus. Kalau begitu, Anda juga serahkan aura spiritual Anda. Aku juga tidak akan melukai nyawa Anda. Anggap saja ini kesalahpahaman. Bagaimana? Dermawan, Anda ini sudah mulai mengada-ada. Biksu ini datang khusus, aku juga berniat menyelesaikan masalah antara Gunung Fangchun dan Gunung Ling. Aku tidak ingin orang sepertimu yang berbakat luar biasa akhirnya hancur jiwa dan raganya. Ini adalah niat baik. Niat baikmu. Aku, Li Changsheng, terima. Sekarang, serahkan kalian yang telah menyerap semua aura spiritual San Wukong dan biarkan semua Buddha di Gunung Ling berlutut meminta maaf kepada San Wukong. Maka aku akan pergi ke Gunung Ling bersamamu. Anak muda, sepertinya kau memang tidak ingin bernegosiasi. Kau juga tidak pernah berpikir untuk bernegosiasi dengan tulus denganku. Amitabha, Dermawan, matamu telah tertutup oleh kabut pembunuhan. Karena tidak mendengarkan nasihat, maka hanya bisa aku yang membawamu kembali. Di kuil guntur agung itu, kau akan menerima baptisan suara Buddha setiap hari. Kalau mau bertarung, bertarung saja. Banyak omong kosong. Seorang Buddha masa depan. Mengapa mengurusi urusan sekarang? Keras kepala, sudah tidak bisa diselamatkan. Tangkap. Bagaimana mungkin? Kantong ras manusia Houtian ini adalah pusaka tertinggi Buddha Donglai. Kecuali orang suci, semua dewa dan Buddha, jika tidak waspada, akan terperangkap di dalamnya. Dalam sekejap, kekuatan sihir mereka akan lenyap, tubuh lemas dan otot kaku. Li Changsheng ini bisa menahan daya hisap dengan tubuh fisiknya, tanpa bergerak sedikit pun. Maitreya, angin yang ditiupkan kantongmu ini cukup sejuk juga. Jangan-jangan kau ingin membuatku masuk angin dengan ini. Anak sombong. Maitreya, kau memang lebih unggul. Buddha kuno terlalu memuji.
Hanya keberuntungan saja, jika bukan karena Buddha kuno di depan yang telah menghabiskan kekuatan sihirnya. Aku mungkin tidak akan bisa menangkap Li Changsheng semudah ini. Dipaksa menjadi seperti ini oleh seorang junior. Buddha masa lalu memang sudah tua, masa depan Gunung Ling. Pada akhirnya harus aku yang menanggungnya. Kakak seperguruan tertua. Kakak seperguruan kedua. Kenapa kau menarik aku? San Gokong, kakak seperguruan tertua terperangkap oleh simbal emas itu. Cepat selamatkan dia. Aku, San Gokong, pernah menderita kerugian besar di dalam benda itu dulu. San Wukong, kamu lihat saja nanti. Kalau kakak seperguruan tertua bisa terjebak oleh sebuah simbal emas kecil. Maka dia, Bukan kakak seperguruan tertua kita lagi. Benda rongsokan itu. Aku bisa menghancurkannya dengan satu pukulan palu. Apalagi kakak seperguruan tertua. Apa? kakak seperguruan tertua, punya banyak kekuatan gaib. San Wukong, kamu sabar saja dan lihat. Pertunjukan baru saja dimulai. Buddha Donglai. Li Changsheng ini bagaimanapun juga bukan orang sembarangan. Simbal emas ini, bisakah benar-benar menjebaknya? Yang mulia, jangan khawatir. Begitu masuk ke dalam pusakaku ini, dalam 3 hari pasti akan menjadi nanah dan darah. Untuk bisa keluar dari dalam, di antara 3 alam, belum ada yang punya kemampuan itu. Kekuatan gaib Buddha tak terbatas. Saya terlalu banyak berpikir. Lihat saja, dia tidak akan bisa berulah lama. Buddha kuno. Saya akan membawa Li Changsheng dulu kembali ke Gunung Ling untuk melapor. Adapun Gunung Fangchun, para berandal yang tersisa ini, dan monyet iblis itu, kalau begitu, biarkan Buddha kuno membereskan urusan internalnya. Baik, tarik. Tarik. Kemari kau. Maitreya, simbal emasmu konon tak terkalahkan. Kalau begitu, coba saja apakah tombakku ini tajam atau tidak. Kau menghancurkan pusaka utamaku. Li Changsheng, aku akan menuntut nyawamu. Aku adalah masa depan. Masa depan adalah aku. 10.000 Dharma bersatu. Amitabha. Punya banyak pusaka. Tapi kultivasimu sendiri begitu biasa-biasa saja. Hanya denganmu. Kau berani menyebut dirimu Buddha Donglai. Kau lancang. Masa lalu dan masa depan hanyalah ilusi. Kalian tidak bisa mengendalikan masa kini. Buddha masa lalu, Buddha masa depan, hanya segitu saja. Semuanya tak layak disebut. Suruh Buddha masa kini keluar. Tathagata, keluar kau. Tathagata. Tenang, San Wukong. Kau harus percaya pada kakak seperguruan tertua. Dia akan menuntut keadilan untukmu. Tapi, bagaimanapun, ini kakak seperguruan Tathagata. Dia sendirian melawan seluruh Gunung Ling. Bertarung melawan begitu banyak lawan. Tingkat seperti ini, aku, San Gokong, sudah kehabisan tenaga. Kamu baru berlatih berapa tahun? Sudah berani membandingkan diri dengan kakak seperguruan tertua? Aku kan cuma khawatir sama kakak seperguruan tertua. Lagi pula, aku, San Gokong, bagaimanapun juga adalah kerabatu yang lahir dari esensi langit dan bumi. Meskipun waktu latihanku singkat. Dulu, bukankah aku juga membuat 3 alam porak-poranda? Hehe. Para kakak seperguruan, kenapa kalian semua tertawa? Kalau bicara soal kelahiran dari langit dan bumi, Keras sepertimu ini. di depan kakak seperguruan tertua, tidak ada apa-apanya. Dia adalah kesayangan jalan langit yang sesungguhnya. Selama langit dan bumi tidak hancur, dia akan abadi selamanya. HMPH, kera kecil sepertimu ini. Berani-beraninya mengaku sebagai Sage Agung ras iblis? Kamu belum pernah melihat Sage Agung sejati. Dari ras ibisku. Sage Agung ras iblis yang sesungguhnya?
Tathagata, kamu terlalu sombong. Hanya dengan satu telapak tangan ingin menekan aku. Bahkan jika Chundi dan Amitabha datang sendiri, mereka tidak akan berani meremehkan seperti ini. Jika bumi menekan aku, maka akan kuhancurkan bumi ini. Jika langit menekanku, aku akan menelan langit itu. Tubuhku adalah matahari yang membakar. Dengan satu pikiran, ku bakar 8 penjuru. Matahari yang membara dari 9 langit. Dengarkan perintahku. Yang Mulia, Bahkan Sang Buddha pun kalah. Amitabha. Siapa lagi yang bisa menghentikan Li Changsheng ini? Gunung Ling yang agung ini dikenal sebagai tempat berkumpulnya 10.000 Buddha. Hari ini, tak ada satupun yang bisa melawannya. Buddha Tathagata, akhirnya kau mau menunjukkan diri. Kupikir, kau akan seperti tikus di selokan. Terus bersembunyi di Gunung Ling Mu, tidak berani menampakkan wajah. Buddha kami selalu jujur dan terbuka, menyelamatkan semua makhluk hidup. Bagaimana bisa dikatakan bersembunyi? Jujur dan terbuka? Menurutku itu sarang kejahatan. Para pengkhianat sekte Chen kala itu, kini di Gunung Ling Mu, masing-masing menduduki posisi tinggi. Apakah ini juga kejujuranmu? Letakkan pisau jagal, dan langsung menjadi Buddha. Karena mereka telah berlindung, mereka telah memutuskan ikatan duniawi. Semua masa lalu telah menjadi asap. Mengapa kalian harus terpaku pada masa lalu? Sungguh sebuah pepatah, letakkan pisau jagal, maka bisa menjadi Buddha. Tak heran kalian berbuat jahat tanpa segan-segan. Kalian selalu bicara tentang belas kasih pada dunia. Tapi di kaki Gunung Ling kalian, iblis dan monster berkeliaran, tulang belulang berserakan di padang. Negara Nanshan Buzhou makmur dan rakyatnya damai. Tapi di mulut kalian, itu menjadi hidup dalam kesenangan dan nafsu. Banyak membunuh dan banyak bertikai. Perlu dibimbing oleh ajaran Buddha yang agung. Omong kosong. Penderitaan dunia tidak kalian lihat. Kalian berkata pada orang-orang saleh, ajaran Buddha tidak boleh disebarkan sembarangan. Kuil guntur agung megah dan berkilauan, patung Buddha di sepuh emas. Tapi kalian tidak mau. Menyelamatkan rakyat jelata dari penderitaan. Apakah kalian benar-benar menyelamatkan semua makhluk? Atau menghisap darah mereka untuk mencapai posisi Buddha kalian? Bocah, beraninya kau di sini menggoyahkan fondasi sekte Buddha kami. Fondasi yang bisa digoyahkan hanya dengan beberapa kata. Itu hanyalah istana di awan. Tidak peduli seberapa cemerlang kalian menghiasinya, sehingga memukau mata. Itu tidak bisa menutupi tumpukan mayat di bawahnya. Diam, keras kepala tak bisa diubah. Di Pankara, Maitreya, anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Kita bertiga bersatu, hancurkan jiwa dan rohnya, demi kesucian sekte Buddha. Baik. Setuju. Mati. Ini, Hati Buddhaku akan hancur. Sang Buddha, selamatkan aku. Lonceng Donghuang. Ini adalah pusaka spiritual bawaan pertama yang telah lama hilang. Lonceng Donghuang, kenapa ada di tanganmu? Siapa sebenarnya kamu? Siapa sebenarnya anak ini? Kenapa dia bersembunyi di Gunung Fangchun yang kecil ini?
Tombak pembunuh dewa milik leluhur iblis Luohu. Lonceng Donghuang milik Donghuang Tai. Siapa sebenarnya kamu ini? Kenapa semua pusaka ini ada di tanganmu? Kau takkan punya kesempatan untuk tahu. Tidak, kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah leluhur 10.000 Buddha, pembawa keberuntungan barat. Kau tidak bisa membunuhku. Di antara 3 alam, siapapun yang ingin kubunuh, tak ada yang tak bisa kubunuh. Siapa yang berani menyerang sang Buddha sekte Buddha? Murid memberi hormat, guru. Guru, orang ini benar-benar kurang ajar. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatan artefak untuk merajalela di 3 alam, tapi juga membantai ribuan murid sekte Buddha kita. Dia bahkan berani mengancam. Mengancam apa? Dia mengancam akan meratakan tempat suci Gunung Ling yang dibangun dengan susah payah oleh guru dan paman guru sejak zaman purba. Meratakan Gunung Ling? Sombong sekali. Dari mana datangnya semut kecil ini? Tidak tahu diri. Berani mengucapkan kata-kata gila seperti itu. Namaku tak pernah berubah, margaku tak pernah berganti. Li Changsheng dari Gunung Fangchun. Li Changsheng, Kalian bertiga sudah berlatih sejak awal alam semesta terbentuk. kini sudah menyandang gelar Sang Buddha Tapi malah terdesak. oleh semut kecil yang tak dikenal. Sampai seperti ini. Bagaimana sebenarnya kalian berlatih selama ini? Guru, mohon tenang. Bukan karena murid tidak mampu. Tapi karena orang ini memegang tombak pembunuh dewa dan lonceng Donghuang, 2 harta karun primordial. Tombak pembunuh dewa, lonceng Donghuang. Di tubuhmu, ternyata benar-benar ada 2 harta karun tertinggi ini. Benar. Kau serangga rendahan, serahkan itu. Kenapa harus? Apa kau tahu siapa aku? Tentu saja tahu. Salah satu dari 2 orang suci barat, leluhur Dao Chundi. Kau tahu aku adalah orang suci, yang tak dapat dihancurkan oleh segala hukum, abadi selamanya, seusia dengan jalan langit. Kau berani menolak aku. Lalu kenapa? Kau hanyalah bayangan orang suci saja, bukan tubuh aslimu yang datang. Li Changsheng, kau terlalu sombong. Orang suci telah melampaui segalanya. Satu pikiran saja bisa membentuk kembali alam semesta. Ketika orang suci muncul, dia adalah langit. Meskipun hanya bayangan, itu sudah cukup untuk memusnahkan semua makhluk hidup di 3 alam. Tombak pembunuh dewa dan lonceng Donghuang. Keduanya adalah senjata paling jahat yang terkontaminasi karma tak terhingga, mengganggu keseimbangan Yin dan Yang. Kau serangga rendahan yang hina, mana mungkin pantas menguasainya? Cepat serahkan, agar dapat diubah oleh sekte Buddhaku. Jika tidak, aku akan membuatmu dalam sekejap, jiwa dan ragamu hancur lebur. Biarkan semua alam semesta ini masa lalu, masa kini, masa depan, tak akan ada lagi jejak keberadaanmu sedikit pun. Hahaha. Memang benar. Ketidakbermoralan sekte Buddha kalian memang turun-temurun. Menurutku, yang disebut orang suci itu tak lebih dari perampok yang merebut dengan licik dan paksa. Kau berani menghina orang suci. Karena kau ingin mati, maka aku akan mengabulkannya. Hanya dengan alasan tidak menghormati orang suci ini, aku bisa membunuhmu sepenuhnya, tanpa terikat karma sedikit pun. Musnah. Tebas. Hancurkan. Beraninya.
Api datang, gunung datang. Aduh, Api aturan ini berpegang pada kehendak jalan langit, terjerat karma. Begitu terkena sedikit saja, maka akan mati dan daunnya lenyap. Li Changsheng pasti akan mati. Guru bertindak, tentu saja tidak ada keraguan. Di bawah orang suci, semua hanyalah semut. Kekuatan orang suci bukan sesuatu yang bisa kita bayangkan. Sayang sekali orang ini, meskipun sombong, jika bisa memeluk ajaran Buddha kami, Gunung Ling pasti akan sangat makmur. Tathagata. Dengan kekuatan spiritual orang ini, jika dia masuk sekte Buddha, posisimu sebagai sang Buddha ini, masih bisakah kau pertahankan? Ini tidak mungkin, bahkan api aturan tidak bisa melukainya sedikit pun. Kau bahkan bisa menahan aturan, kecuali kau juga telah memahami kekuatan aturan. HMPH. Sudah selesai bermain? Kalau begitu, selanjutnya, giliran aku. Aura ini benar-benar lonceng Dong Huang. Kau berani menyerang orang suci? Kenapa tidak? Li Changsheng, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Berhenti sekarang, dan serahkan tombak pembunuh dewa serta lonceng Dong Huang dengan kedua tanganmu. Aku bisa berbelas kasih, memberimu kesempatan untuk hidup. Jika tidak, kau akan menentang jalan langit, dan akan dihancurkan oleh langit dan bumi. 3 alam yang begitu luas, tidak akan ada tempat bagimu. Berlatih kultivasi memang menentang jalan langit. Karena jalan langit ini tidak adil, dan selalu bersekongkol, maka aku, Li Changsheng, hari ini akan menginjak-injak langit dan melangkah maju. Kau! Tiga helai. Rambut. Aku sebagai orang suci. Miliaran makhluk hidup melihatku, semua tunduk. Bahkan nama pun tak berani disebut sembarangan. Kau serangga rendahan ini, berani-beraninya menghinaku seperti ini. Aku pasti akan membunuhmu. Tunggu sampai wujud asliku tiba. Aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Kau akan merasakan betapa mengerikannya kemarahan orang suci. Saat itu, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bahkan jika orang suci menghalangi pun tidak bisa. Hahaha, Chundi, kau sungguh berani bicara besar. Itu kau. Itu guru. Chundi, sebagai orang suci, di sini kau mengintimidasi yang lemah. Kau sungguh berwibawa, ya? Bocah ini membunuh murid sekte Buddhaku, menghancurkan fondasi baratku, menghina martabat orang suciku. Jika aku tidak membunuhnya, bagaimana aku bisa menjaga martabatku? Di bawah orang suci, semua hanyalah serangga rendahan. Mungkinkah jika aku menginjak mati seekor serangga rendahan, kau juga akan datang menghalangiku? Bodhi, menyingkirlah. Jika tidak, hari ini kita tidak akan berhenti sampai mati. Dendam lama dan baru akan dihitung sekaligus. Baiklah.
Aku memang berniat begitu. Aku sudah lama bertapa, tubuhku sudah kaku. Cundi, jika kau benar-benar punya nyali, kau dan aku akan bertarung di surga di luar surga. Satu pertarungan. Bodhi, kau benar-benar ingin memutuskan hubungan denganku. Jangan kira aku takut padamu. Dulu aku tidak ingin serius. Jika bertarung sungguhan, aku belum tentu bukan lawanmu. Kau bisa coba. Lihat saja apakah hari ini akan ada orang suci yang gugur. Bodhi, kau berulang kali mencari masalah denganku. Apa kau benar-benar mengira sekte Buddha tidak punya siapa-siapa? Jangan lupa, aku masih punya kakak seperguruan Amitabha di belakangku. 2 orang suci keluar bersama, membunuhmu itu mudah. Cundi, kau ingin membunuh murid utama Gunung Fangchunku. Itu berarti menghancurkan garis keturunan Daoku. Apa kau mengira Gunung Fangchunku tidak punya siapa-siapa? Apa? Orang ini muridmu? Li Changsheng adalah murid utama di bawahku. Jika kau menyentuh sehelai rambutnya, aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Bagus. Bagus sekali. Bodhi, perhitunganmu benar-benar hebat. Kau boleh menyentuh sekte Buddhaku. Tapi aku tidak boleh membalas. Begitu? Masalah ini, aku pasti akan melaporkannya sendiri kepada Hongjun, guru. Silakan saja. Sekalian tanyakan padanya, bagaimana sekte Buddha MU bersatu untuk menjebak murid kecilku, San Wukong. Sekalian selidiki, bagaimana kalian diam-diam menyerap aura spiritual dari Mahakalpa tanpa batas ini, putra takdir. Kau! Bodhi, apa sebenarnya yang kau inginkan? Pergi. Apa katamu? Aku menyuruhmu cepat pergi. Tidak dengar? Masalah di 3 alam. Sejak kapan giliranmu ikut campur? Bodhi, aku mundur kali bukan karena takut padamu, tapi karena tidak ingin memperbesar masalah, agar guru tidak perlu turun tangan. Tapi kau harus ingat, jika kau terus membiarkan muridmu membantai murid sekte Buddhaku, meskipun harus menanggung hukuman dari guru, aku dan kakak seperguruan akan memusnahkan Gunung Fangchun MU sepenuhnya. Li Changsheng, aku mengingatmu, kau sebaiknya berdoa agar gurumu bisa melindungimu. Setiap saat, aku akan terus mengawasimu. Jangan sampai kau bersembunyi karena takut. Tenang saja, setelah aku meratakan Gunung Ling. Aku akan mencarimu. Nanti, aku sendiri yang akan mencarimu di surga di luar surga. Siapkan lehermu dan tunggulah aku. Sangat sombong. Aku akan menunggumu. Nanti, aku akan membuatmu merasakan apa itu, kemarahan orang suci yang sesungguhnya. Kemarahan. Guru, Anda tidak bisa pergi. Jika Anda pergi, Bagaimana dengan kami? bagaimana dengan fondasi Gunung Ling ini? Dasar sampah. Aku dan kakak seperguruan setiap hari mengajarimu Dharma, memberimu harta tak terhingga. Tapi kalian malah dikalahkan 1 orang sampai jadi begini. Masih berani meminta aku menyelamatkan kalian? Mati saja sana. Changsheng sudah membuat keputusan. Guru, keputusanku sudah bulat. Changsheng, kalau begitu, lakukanlah sesukamu. Aku akan menunggumu di surga di luar surga. Baik. Guru. Sekte Buddha benar-benar kejam. San Wukong adalah ciptaan langit dan bumi, dan memiliki pahala jalan langit, tapi dia terluka parah seperti ini. Jika saja aku tidak terhalang untuk bertindak, hari ini aku pasti akan meratakan Gunung Ling dan mencari tahu alasannya. Guru, muridmu yang tak berguna ini telah mempermalukanmu di depan semua orang. Dasar monyet kecil. Dulu guru mengusirmu dari Gunung Fangchun. Karena kau memikul misi yang jauh lebih penting yang harus kau jalani. Guru benar-benar terpaksa. Jangan marah pada guru. Guru. Tanpa guru, takkan ada San Wukong seperti sekarang. Muridmu malah sangat berterima kasih. Mana mungkin muridmu menyalahkan guru? Kalau nanti kau merasa tersakiti dan menanggung penderitaan, jangan lagi menanggung semuanya sendirian. Aku ini gurumu. Masa guru akan tega membiarkanmu? Terima kasih, Guru. Changsheng, Wukong kuserahkan padamu. Jaga dia baik-baik. Jika ada masalah yang tak bisa kau atasi, datang saja mencariku di surga di luar surga. Murid siap laksanakan. Guru. Wukong. Guru selalu ada di sisimu. Jangan terlalu bersedih. Kalau kau ingin menemuinya, aku akan mengantarmu kapan saja. Kakak senior.
Sekarang aku sudah jadi orang tak berguna. Tenagaku sudah habis. Fondasi kultivasiku hancur. Aku tak punya keinginan lain lagi. Hanya ingin menghabiskan sisa hidupku mengabdi pada guru. Di sampingmu. Dendam besar belum terbalas. Apa kau benar-benar rela? Ini sama sekali tidak mirip Sage Agung sejajar langit yang ku kenal. Kakak seperguruan tertua, kau sudah membalaskan dendamku, menghajar semua Buddha di Gunung Ling. Tapi orang lain yang bertindak tidak sepuas beraksi sendiri. Tapi sekarang aku, mungkin bahkan tidak bisa mengalahkan iblis yang punya sedikit kekuatan sama sekali. Kau tidak perlu khawatirkan itu. Kau hanya perlu menjawab satu hal. Maukah kau membalasnya sendiri? Mau. Baik, akan kupenuhi keinginanmu. Itu. Li Changsheng, apa yang kau lakukan? Serap. Li Changsheng, kau sungguh mau bertindak sampai batas akhir. Hentikan segera. Jika tindakan Li Changsheng ini dilakukan, kau dan Gunung Ling kami tidak akan punya jalan mundur lagi. Li Changsheng, orang sombong akan dihukum langit. Jangan kira karena di belakangmu ada leluhur Bodhi yang melindungi, kau bisa seenaknya. Tindakan ini melawan kehendak langit. Kau tidak takut kena kutukan langit. Kutukan langit? Jika aku mengambil kembali milik San Wukong, hal yang benar juga harus dihukum. Maka jalan langit ini tidak adil. Jika jalan langit tidak adil, aku akan menghancurkan langit ini. Li Changsheng, hentikan. Jangan terus keras kepala. Sekarang baru tahu takut? Dulu saat San Wukong disiksa sampai fondasi spiritualnya hancur oleh kalian. Kenapa kalian tidak berhenti? Li Changsheng, kau akan mati mengenaskan. Wibawa sekte Buddha kami, mana bisa kau injak-injak begitu saja? Cahaya Buddha menyinari, menguatkan tubuh emas. Terlalu melebih-lebihkan diri. Tidak. Li Changsheng, Aku tidak akan beristirahat sampai kau mati. aura ini ternyata San Wukong. Bagaimana mungkin? Aura spiritual kera ini bukankah sudah dikuras habis oleh Buddha Tathagata? Kenapa kekuatan ini lebih dahsyat daripada saat dia lahir? Yang mulia, kekuatan yang meledak ini bukan hanya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, malah seperti semacam kelahiran kembali dari nirwana. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sialan, para sampah dari Gunung Ling ini benar-benar tidak becus. Hanya bisa merusak segalanya. San Wukong awalnya terbentuk dari kehendak jalan langit, murni sejak lahir. Dulu, aku berusaha keras membantu Gunung Ling menyerap aura spiritual.
berapa banyak akal yang kuhabiskan agar dia terkontaminasi debu duniawi dan jatuh menjadi tubuh Houtian. Sekarang, rencana ribuan tahun itu semuanya sia-sia. Yang mulia, Li Changsheng datang dengan agresif. Buddha Tathagata sudah kalah. Bagaimana jika dia membawa monyet itu Dan menyerang Istana Langit? Bagaimana kita harus menghadapinya? Fondasi Istana Langit yang aku bangun sejak zaman kuno bukan sesuatu yang bisa mereka ketahui. Jika Li Changsheng berpikir Istana Langit sama seperti Gunung Ling, bisa diintimidasi sesuka hati, aku pasti akan membuatnya tidak bisa kembali. Hahaha, mantap. Aku, Sun Gokong, sudah terlalu lama tidak merasakan kenikmatan seperti ini. Kekuatan yang tak ada habisnya ini. Apakah ini memang milik aku, Sun Gokong? Dengar baik-baik, kalian para tua bangka di tiga alam. Aku, Sun Gokong, bilang. Sage Agung sejajar langit sudah kembali. Li Changsheng, apa kau tidak tahu? Kau sudah melakukan dosa besar? Masalah aura spiritual. Ini bukan hanya sekte Buddha saja, tapi melibatkan seluruh tiga alam. Kau mengandalkan sedikit kemampuanmu, lalu berpikir kau bisa mengabaikan tiga alam. Aku beritahu kau, di tiga alam ini, entah berapa banyak ahli hebat yang bersembunyi. Beberapa bahkan sudah mencapai tingkat setengah suci. Benar. Jika kau merusak kultivasi mereka, kau akan mati tanpa kuburan. Bahkan leluhur Bodhi pun tak bisa melindungimu. Ahli hebat apa? Hanya sekelompok pecundang yang serakah dan licik. Kultivasi tidak mengandalkan diri sendiri. Hanya memikirkan hal-hal yang tidak benar ini. Sebaiknya mereka bersembunyi dengan baik. Jangan sampai aku menemukan mereka. Kalau tidak, aku akan membunuh satu persatu yang kutemukan. Membunuh sepasang jika kutemukan sepasang. Anak muda sombong. Tidak tahu diri. Kau ingin mengambil kembali aura spiritual Sun Wukong? Silakan saja. Mengapa kau juga harus mengambil? Aura spiritual kami sendiri? Kau ini perampok. Benar-benar pencuri. Kalian dengan seenaknya mengambil aura spiritual Wukong. Aku mengambil aura spiritual kalian. Memangnya kenapa? Kau ini berdalih. Kultivasi memang melawan takdir. Harta karun alam dimiliki oleh yang pantas. Jika aku tidak mengambilnya, orang lain juga akan mengambilnya dariku. Memangnya kenapa? Jadi, kau hanya demi kultivasimu sendiri. Menyerap aura spiritual semua makhluk hidup di dunia. Menganggap nyawa mereka tak berarti. Dunia ini memang hukum rimba. Makhluk hidup itu bodoh. Hidupnya singkat. Bisa membantuku berkultivasi. Itu adalah kehormatan bagi mereka. Apa masalahku? Bagus sekali, hukum rimba. Kau lebih kuat dari mereka. Jadi kau bisa seenaknya mengatur hidup dan mati orang lain. Menganggap nyawa tak lebih dari rumput. Berkuasa di atas semua makhluk hidup. Kalau begitu, aku membunuhmu. Apa kau punya keberatan? Omong kosong. Tidak masuk akal. Sun Wukong, apa kau sudah melihat wajah asli mereka? Aku memperlakukan mereka seperti mereka memperlakukanmu, tapi mereka sendiri tidak tahan. Hei, orang-orang ini, aku, Sun Gokong, sudah lama melihat tembus mereka. Setiap hari bicara belas kasih. Sok suci. Sebenarnya mereka paling munafik dan tak tahu malu. Apa itu dewa atau Buddha? Mereka hanyalah sekelompok orang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Aku, Sun Gokong, sekarang hanya ingin satu pukulan tongkat untuk menyapu bersih sampah-sampah ini. Mengembalikan kedamaian tiga alam. Kalau begitu, lakukanlah. Bagus. Aku, Sun Gokong, sudah lama menunggu. Tanganku gatal sekali. Sejak mengacau di Istana Langit, aku belum pernah merasa puas. Sang Buddha, tolong aku. Manjusri tua, bukankah tadi kau bilang kau sudah mencapai Dao sejak awal penciptaan langit dan bumi, dan tidak takut padaku? Kera yang muncul dari batu ini, kenapa kau bahkan tidak bisa menahan satu pukulan dariku? Sun Gokong? Sun Wukong, jangan sombong. Apa kau pikir aku tidak berani mengalahkanmu? Kalau kau punya nyali, kalahkan aku. Sun Gokong, rasakan dulu satu pukulan tongkatku. Bangkitlah. Terlalu lemah, benar-benar terlalu lemah. Bahkan satu pukulan tongkat dariku,
San Gokong, tidak bisa kau tahan. Buddha Tathagata. Bodhisattva di Gunung Ling Mu benar-benar tidak berguna. Sungguh tidak memuaskan. Ayo, aku, San Gokong, akan menemanimu bertarung 300 ronde. San Wukong, sehebat apapun bakatmu, kau baru berlatih kurang dari 1000 tahun. Apa kau tidak ingin Terjebak lagi. di bawah Gunung Lima Jari? Lagi. Hahaha, Buddha Tathagata. Kau takut. Kau bahkan ingin menggunakan gunung bobrok itu untuk mengancam aku. San Gokong? Omong kosong. Aku adalah leluhur 10.000 Buddha. Mana mungkin aku takut pada kera nakal sepertimu? Mana mungkin aku takut pada kera nakal sepertimu? Buddha Tathagata. Semakin kau berkata begitu, semakin aku melihat ketakutan di hatimu. Dulu kau begitu sombong. Semaunya menindas aku, San Gokong. Pernahkah kau memikirkan hari ini? Dulu kau menjebak aku, San Gokong, di bawah Gunung Lima Jari selama 500 tahun. Hari ini, kau juga akan merasakan 5 pukulan aku, San Gokong. Rasakan. Buddha Tathagata. Ada satu pukulan terakhir. Hentikan. Li Changsheng, kau sudah memukulku. Kau juga sudah mengambil aura spiritualku. Sekarang kau masih ingin menghinaku dan menindasku seperti ini. Apa kau benar-benar ingin memusnahkanku? Siapa yang menghina orang lain akan selalu dihina orang lain. Sebab di masa lalu, akibat di hari ini. Bukankah ini yang paling kalian junjung tinggi di sekte Buddha, yaitu karma dan reinkarnasi? Li Changsheng, katakan saja, apa sebenarnya yang kau inginkan? Selama aku bisa melakukannya, aku akan berusaha memenuhinya. Setelah hari ini, bagaimana kalau permusuhan di antara kita lupakan saja? Boleh saja. Kau tanyakan pada San Wukong, apa yang harus dilakukan agar dia memaafkan kalian? Ini tidak mungkin. Siapa kami ini? Menunduk pada seekor monyet? San Wukong baru hidup 1000 tahun. Di mataku, dia tidak berbeda dengan anak kecil. Hari ini kami memang kalah dalam kemampuan. Tapi itu tidak berarti kau bisa menghina kami sesuka hati. Di mana wibawa sekte Buddha kami? Wibawa omong kosong apa itu? Lihat aku, San Gokong, akan menghancurkannya dengan satu pukulan tongkat. Bersabar sebentar, badai akan reda. Selama fondasi Gunung Ling masih ada, Dan Li Changsheng serta San Wukong masih berada di 3 alam. Maka, masih ada kesempatan untuk membalas dendam. Amitabha, dasar tua bangka. San Wukong, kau dan sekte Buddha kami punya masalah. Hari ini aku tidak ingin membuat masalah lagi. Apa yang harus kami lakukan agar kalian berhenti? Mengembalikan kedamaian 3 alam? Ingin aku, San Gokong, tenang? Sangat mudah. Kalian semua, berlututlah di hadapan aku, San Gokong, dan bersujudlah dengan hormat. Mulai sekarang, murid-murid sekte Buddha kalian, setiap kali melihat aku, San Gokong, harus menghormati aku, dan memanggilku kakek San. Maka aku akan mengampuni kalian. Kurang ajar, San Wukong. Kau ingin kami semua bersujud padamu. Di mana martabat sekte Buddha kami? Bagaimana kami bisa berdiri tegak di 3 alam setelah ini? Jika kau memang berniat tidak ingin mengakhiri masalah ini, maka aku akan mempertaruhkan fondasi Gunung Ling, dan kami akan bertarung dengan kalian sampai hancur lebur. Kalau begitu, mari kita buktikan di medan perang. San Wukong, kau benar-benar keterlaluan. Itu pun tidak mau. Ingat, kalian datang untuk menebus dosa, bukan untuk menawar. Li Changsheng, kami sebenarnya tidak ingin membuat masalah. Kami hanya ingin menyelesaikan ini dengan damai. Aura spiritual San Wukong telah dicabut. Kami bisa saja menggantinya dengan pil spiritual dan obat mujarab. Mengapa harus menghina seperti ini? Kompensasi. Apa kalian mampu mengkompensasinya? Hanya dengan kata, kompensasi. Apa itu bisa membuat Wukong, penyiksaan dan penghinaan yang kuterima, akan lenyap begitu saja? Sampai hari ini, kalian masih saja mengelak, enggan melakukan apapun. Kulihat kalian tidak akan menyerah sampai di ambang kematian. Berlututlah.
Li Changsheng, beraninya kau menghinaku seperti ini. Aku ini sang Buddha. Jika aku tidak membalas dendam ini, aku tidak akan pernah menjadi Buddha. Di hadapan manusia, kau bisa seenaknya merampas dan menindas, hanya karena kau lebih kuat dari mereka. Tapi saat bertemu yang lebih kuat, kau malah merasa dihina. Sampai hari ini, kau masih saja menjilat ke atas dan menindas ke bawah, tidak pernah menyesal. Dalam hati kalian, dari awal sampai akhir, kalian merasa tidak melakukan kesalahan. Siapa suruh Sun Wukong lemah? Siapa suruh rakyat jelata lemah? Jadi pantas saja kalian permainkan. Pantas saja aura spiritual mereka kalian sedot habis. Karena kalian sangat suka berada di atas dan memandang rendah semua makhluk. Kalau begitu, masuklah ke dalam reinkarnasi. Rasakan sendiri bagaimana rakyat jelata ditindas oleh para dewa dan Buddha seperti kalian. Tidak, Li Changsheng. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku ini sang Buddha. Menanggung keberuntungan sekte Buddha. Gue salah? Gue benar-benar tahu gue salah. Tolong, ampuni gue. Gue sudah berlatih keras ribuan tahun. Baru mencapai kultivasi hari ini. Kalau masuk reinkarnasi, semuanya akan hilang. Gue bajingan. Gue binatang. Dulu gue penindas yang lemah dan penakut pada yang kuat. Gue tidak akan berani lagi. Kalian Benar-benar mempermalukan Gunung Ling. Sang Buddha, dulu. Kami semua hanya mengikuti perintah Anda. Baru kami melawan Sun Wukong. Sekarang kami akan dimasukkan ke reinkarnasi. Anda tidak bisa hanya diam saja. Sekarang mana peduli soal harga diri. membiarkan kami jadi manusia biasa. Tanpa aura spiritual. Itu benar-benar lebih buruk dari kematian. Amitabha, Tuan Li, masalah ini memang karena keserakahan Gunung Ling kami. Kami bersedia mengumumkan ketiga alam, secara terbuka mengakui kesalahan kepada Sun Wukong. Mulai sekarang, Gunung Ling akan mundur 3 langkah dari Gunung Fangchun. Gunung Ling kami sudah busuk dari dalam. Kita semua berdosa. Salah besar. Ya, gue salah. Gue tidak akan serakah. Aura spiritual Sun Wukong melakukan hal-hal yang membuat langit dan manusia murka. Sebagai murid sekte Buddha, tapi tidak punya sedikit pun belas kasihan. Kalian tidak benar-benar tahu kesalahan kalian, tapi tahu kalau kalian akan tamat. Sebanyak apapun yang kalian katakan, tidak ada gunanya jika tidak merasakannya sendiri. Apa itu penderitaan manusia? Kalian ingin menjadi pemain catur, menjadikan makhluk 3 alam sebagai bidak catur. Tidak tahu bahwa di hadapan jalan langit, kalian juga hanyalah bidak catur. 6 jalan reinkarnasi. Buka. Pergilah. Li Changsheng. Kau akan menerima karmamu. Aku menunggumu jatuh ke reinkarnasi bersamaku. Tidak akan pernah terlahir kembali selamanya. Kakak seperguruan tertua. Mereka benar-benar dikirim ke reinkarnasi? Bukankah kau melihatnya sendiri? Tapi, reinkarnasi hidup dan mati, bukankah dikendalikan oleh dunia bawah? Kakak seperguruan tertua, bagaimana kau bisa memiliki kemampuan mengendalikan 6 jalan? Jika benar-benar dikendalikan oleh dunia bawah, mengapa Gunung Ling harus mengirim Raja Ksitigarbha ke sana? Semua orang ingin merebut reinkarnasi ini, tapi tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Kakak seperguruan tertua, aku, Sun Gokong sangat penasaran. Sebenarnya siapa kamu ini? Mengapa kamu memiliki kekuatan yang begitu dahsyat? Aku, Sun Gokong, dulu sangat sombong. Merasa tak ada yang bisa menghentikanku di 3 alam. Sekarang setelah bertemu kakak seperguruan tertua, baru aku tahu apa artinya di atas langit masih ada langit. Di atas manusia masih ada manusia. Wukong, waktunya belum tiba. Nanti aku pasti akan memberitahumu. Waktunya belum tiba? Kakak seperguruan tertua, bukankah kamu sudah mengirim seluruh penghuni Gunung Ling ke reinkarnasi dan membersihkan 3 alam? Tidak semudah itu. Gunung Ling hanyalah keberadaan di permukaan. Para bajingan yang berkomplot di balik layar melawanku belum menunjukkan diri. Apa? Sepanjang hidupku, aku, Sun Gokong, paling membenci orang yang bersembunyi. Tidak berani keluar secara terang-terangan untuk bertarung denganku, malah bersembunyi di belakang dan berkomplot secara diam-diam. Sungguh menjijikan. Di mana mereka semua? Aku, Sun Gokong, ingin melawan mereka. Tidak perlu terburu-buru. Mereka tidak akan bisa bersembunyi lebih lama lagi. Mereka akan menunjukkan diri. Baguslah. Aku ingin lihat, siapa tikus-tikus ini yang berani menipu aku, Sun Gokong. Biarkan mereka merasakan beberapa pukulan tongkatku dulu. Jika tidak ada halangan, mereka akan segera muncul ke permukaan. Kalau begitu, aku akan di Gunung Fangchun ini, menunggu mereka datang. Kakak-kakak seperguruan. Kita menang. Kami semua melihatnya. Kakak seperguruan tertua bertindak, tentu saja mudah sekali. Orang-orang ini terlalu lemah. Aku masih ingin sedikit bergerak. Tapi kakak seperguruan tertua sendiri
sudah membereskan mereka semua. Para kakak seperguruan, baru hari ini aku tahu bahwa Gunung Fangchun kita, setiap orang memiliki kekuatan ilahi yang tiada tara. Aku juga harus berlatih keras, tidak boleh malas lagi, agar segera bisa menyusul langkah para kakak seperguruan, supaya kalian tidak perlu bertindak. Dan aku, Sun Gokong, hanya bisa menonton. Bakatmu ini sangat istimewa. Tetaplah di dalam gerbang gunung. Dengan bimbingan kakak seperguruan tertua, kekuatanmu pasti akan meningkat pesat. Bahkan melampaui kami, hanyalah masalah waktu saja. Baguslah kalau begitu, baguslah. Tapi sebelum itu, mari kita minum-minum dulu. Setelah 500 tahun, bisa bertemu lagi dengan para kakak seperguruan, dan juga guru. Aku, Sun Gokong, sungguh bahagia. Dasar monyet pemabuk. Hehe. Hati-hati. Yukong. Tidak berani menunjukkan wajahnya. Hanya tikus yang menyerang dari belakang. Berani mendekat dan menerima paluku. Kakak seperguruan tertua, aku tahu mereka tidak akan tinggal diam. Tapi tidak menyangka mereka sebegini terburu-buru. Bahkan tidak bisa menunggu sebentar pun. Mereka pasti benar-benar takut. Bagaimanapun, kakak seperguruan tertua. Kekuatan yang baru saja kau tunjukkan terlalu menakutkan. Bahkan Gunung Ling sudah kau kirim untuk disucikan. Jika mereka tidak bertindak sekarang, mungkin tidak akan ada kesempatan lagi. Kakak seperguruan tertua. Apa kau tahu siapa sebenarnya yang menculik Wukong? Tahu. Baguslah kalau tahu. Kita serbu mereka sekarang. Berani menculik murid Gunung Fangchunku. Menurutku, kakak seperguruan tertua, kau terlalu berbelas kasih sebelumnya, sehingga membuat orang-orang ini berani melawan Gunung Fangchun kita. Tidak ada rasa hormat sedikit pun. Kali ini kita akan menghajar mereka sampai Mereka ketakutan setengah mati. Agar mereka tidak akan berani lagi pada Gunung Fangchun. punya niat apapun. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Kakak seperguruan tertua. Sun Wukong sekarang tidak jelas nasibnya. Jika kita begitu saja menyerbu mereka tanpa pikir panjang, itu justru akan sesuai dengan rencana mereka. Karena mereka berani menculik orang di depan kita. Kurasa di sana mereka sudah memasang jaring langit dan bumi. Hanya menunggu kita masuk perangkap. Apa kita? Hanya akan duduk diam menunggu kematian? Melihat Sun Wukong menderita? Tentu saja tidak. Baik. Kakak seperguruan tertua, kami semua akan mendengarkanmu. Kemanapun kau bilang, kami akan ikut. Sepertinya, minum-minum hari ini tidak jadi. Kakak seperguruan tertuaku, Sun Wukong sudah diculik. Mana ada lagi niat untuk minum? Setelah kita menyelamatkan Sun Wukong. Aku akan menemanimu minum 3 hari 3 malam. Kalau begitu, ayo pergi. Kakak seperguruan tertua, kita mau kemana dulu? Menyerbu istana langit dan menghancurkannya. Siapa yang berani menerobos gerbang langit selatan? Kakak seperguruan tertua. Di tubuh mereka, ada aura spiritual Wukong. Benar saja, istana langit juga terlibat. Ini adalah tempat penting istana langit. Dari mana datangnya siluman gunung ini? Tidak tahu diri. Cepat bersujud dan minta maaf. Lalu enyah dari sini. Kalau tidak, aku akan memusnahkan jiwa kalian, tanpa ada hari reinkarnasi. Kaisar Giok tua itu. Saja tidak berani bicara begitu pada kami. Hanya kalian beberapa penjaga pintu. Berani-beraninya sombong begitu? Gelar yang mulia bukan untuk disebutkan oleh kalian, para iblis. Kalian cari mati. Kakak seperguruan tertua, kalian masuk duluan. Aku akan menghadapi Beberapa orang yang tidak tahu diri ini. sudah terlalu lama tidak melatih otot. Sampai beberapa anjing penjaga berani menggonggong padaku. Biarkan aku, Sun Gokong, hancurkan gerbang langit selatan ini. Baru aku akan bergabung dengan kalian. Baik. Kau hati-hati. Ada orang tua yang menyerang diam-diam. Tenang saja. Ayo kita pergi. Mau kemana? Anjing penjaga. Akulah lawanmu. Mencari mati. Kakak seperguruan tertua, kenapa buang-buang waktu dengan bocah ingusan ini? Pukul saja sampai mati. Lalu tangkap 3 orang yang menerobos gerbang langit untuk dijadikan lauk. Bocah kecil. Dulu saat gue berjaya di Istana Langit, kalian masih main lumpur entah di mana. Sekelompok pecundang tak berguna merebut sarang orang lain. Dan berani melakukan hal serendah dan tak tahu malu ini. Ini benar-benar mencoreng nama Istana Langit. Hari ini, gue akan membersihkan Istana Langit. Dari sampah-sampah seperti kalian. Kakak seperguruan tertua. Sangat lemah.
Di Istana Langit kuno, kalian bahkan tidak layak menjadi prajurit langit. Masih berani menjaga gerbang langit selatan? Benar-benar memalukan. Apa yang terjadi? Yang mulia, gawat. Terburu-buru begitu, tidak tahu sopan santun. Katakan, Gerbang langit selatan. Gerbang langit selatan dihancurkan orang. Li Changsheng dari alam bawah membawa murid-murid Gunung Fangchun menyerbu masuk. Apa? Gunung Fangchun? Sekte rendahan mana dari alam bawah itu? Berani-beraninya bertindak semena-mena begitu. 4 Raja Langit langsung mengalahkan. Gerbang langit selatan dihancurkan oleh orang itu menjadi bubuk dengan 1 pukulan palu. Mereka sedang menuju ke 9 langit. Sepertinya mereka akan menyerbu Aula Ling Xiao. Aula Ling Xiao. Li Changsheng menyerang. Yang mulia, Apa yang harus kita lakukan? Sombong. Benar-benar sangat sombong. Apa dia pikir Istana Langitku ini tempat yang bisa Datang. dan pergi sesuka hati? Li Jing, di mana kau? Hamba di sini. Aku perintahkan kau menjadi jenderal penumpas iblis agung, Dewa Agung 3 altar, Nezha, sebagai pelopor. Dengan 28 konstelasi, 9 bintang pejabat, 12 Yuan Chen, 5 arah jeti, 4 pejabat merit, bintang timur dan barat, 2 dewa utara dan selatan, 5 gunung dan 4 sungai, semua bintang di langit. Total 100.000 tentara langit. Bentangkan 18 jaring langit dan bumi. Pastikan para pemberontak ini ditangkap hidup-hidup. hamba patuh. Melapor Yang Mulia. Perut hamba sakit sekali beberapa hari ini. Sakit sekali. Seluruh tubuh lemas. Aku takut tidak bisa mengemban tugas sebagai pelopor. Mohon Yang Mulia mencari jenderal lain. Kenapa tidak sakit dari tadi? Malah sakitnya sekarang? Anak durhaka, Yang Mulia telah memerintahkan. Berani-beraninya kau menolak. Jika kau banyak bicara lagi, jangan salahkan ayah jika memasukkanmu ke dalam pagoda 7 harta karun untuk dibakar api neraka selama beberapa hari. Hamba menerima perintah. Siapa di bawah sana yang bernama Li Changsheng? Aku. Aku adalah Raja Langit Li, pembawa pagoda. Diangkat langsung oleh Kaisar Giok sebagai jenderal penumpas iblis agung. Aku datang dengan titah untuk menaklukkanmu. Cepat menyerah. Jika ada satu saja yang menolak, kalian semua akan dibasmi. Kau adalah kakak seperguruan tertua dari monyet San itu? Bagus sekali. Dulu aku heran kenapa monyet itu berubah setelah menjadi Buddha. Ternyata dia seperti orang yang berbeda. Ternyata mereka mencari penipu. Para biksu botak sialan ini. Jika aku tahu lebih awal, aku pasti akan pergi ke Gunung Ling untuk menusuk mereka beberapa kali. Kau adalah pangeran ketiga Nezha. Monyet itu pernah bercerita tentangku. Aku dan monyet itu paling cocok. Sifat kami sama. Hubungan kami baik. Nezha, apa yang sedang kau lakukan? Li Changsheng, sebaiknya kau cepat pergi. Nanti aku akan coba menahan mereka. Kaisar Giok tidak hanya mengirim 100.000 prajurit langit, tapi juga mengundang kakak kedua, Erlang Shen. Bahkan di Aula Ling Xiao, dia sudah memasang formasi Agung Bintang Zhoutian. Hanya menunggumu masuk perangkap. Terima kasih atas peringatannya. Tapi aku tahu apa yang kulakukan. Istana Langit tidak seperti Gunung Ling. Kau hanya membawa beberapa orang. Jika kau menyerbu dengan gegabah, pasti akan berakhir buruk. Adik seperguruan. Serahkan ini padamu. Tidak masalah, kan? Tidak masalah. Aku malah merasa jumlahnya kurang banyak. Kalian, sudahlah. Aku tidak akan membujuk lagi. Nanti kalau kalian tertangkap, jangan harap aku bisa menyelamatkan kalian. Pesan suara itu pasti sudah kau dengar. Kau seharusnya sudah tahu. Kakak seperguruan tertua, tenang saja. Aku tidak akan membunuh orang tak bersalah. Baguslah kalau begitu. Ayo pergi. Berandal kurang ajar. Tembakkan panah. Hah?
100.000 prajurit dan Jenderal Langit. Keluarkan semua kemampuan kalian. Silakan tunjukkan semuanya. Habislah. Orang-orang dari Gunung Fangchun ini, kenapa kelakuannya sama persis kayak si monyet? Sombongnya kelewatan. Meskipun aku suka gaya mereka, tapi ini bukan main-main. Nanti kalau si monyet tahu, dia nggak bakal nyalahin aku karena nggak setia kan? Kupikir apa? Ternyata cuma seekor naga iblis. Para jenderal, dengarkan perintah. Tangkap hidup-hidup naga iblis ini. Naga iblis? Makhluk jahat, rasakan seranganku. Rasakan satu kapakku. Minggir. Nezha, kenapa kau masih diam saja? Naga iblis, rasakan satu tombakku. Sial, aduh. Naga iblis ini kuat sekali. Kekuatannya, tulangku lemas, ototku kaku karena pukulannya. Aku sama sekali tidak bisa mengerahkan tenaga. Dasar tidak berguna, naga iblis. Jangan kurang ajar. Gawat. Pagodaku. Pagodanya hancur. Kalau begitu, aku tidak akan. Mulai sekarang, aku bebas. Aku tak perlu lagi menanggung siksaan dibakar menara siang malam. Erlang Shen dari Guanjingko. Yang Jian, sudah lama menanti di sini. Jika kalian berdua ingin masuk ke Aula Ling Xiao, kalian harus bertarung denganku dulu. Kami datang untuk mencari Kaisar Giok. Aku tahu kau punya hubungan baik dengan adik seperguruan Wukong. Aku tidak ingin bertarung denganmu. Cepatlah pergi. Aku dan San Wukong memang sangat akrab. Tapi kami punya tugas masing-masing. Kaisar Giok telah memberi perintah. Meskipun aku, Yang Jian, hanya menerima perintah tapi tidak tunduk pada titah. Perintah sudah kuterima. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mohon pengertiannya. Yang Jian ini berasal dari aliran yang sama denganmu. Kau bertarunglah dengannya. Hati-hati, jangan sampai melukai nyawanya. Aku mengerti. Kalian terlalu meremehkan Yang Jian ini. Aku telah melewati malapetaka penganugerahan dewa dan mencapai kesucian melalui tubuh fisik. Monyet San itu hanya bisa bertarung imbang denganku. Di 3 alam ini, ingin melukai nyawaku. Kurasa itu terlalu berlebihan. Panah penembak matahari, kau. Formasi Agung Bintang Zhoutian. Kaisar Giok, kau berani menggunakan formasi ini untuk melawanku. Apa kau tahu? Apa artinya ini?
Ini adalah formasi agung bintang Zhoutian, menggabungkan kekuatan 365 bintang di langit, ditambah bintang matahari dan bintang bulan sebagai inti formasi. Ini adalah formasi pelindung istana langit kuno, bahkan dengan kemampuan luar biasa, siapapun yang masuk ke formasi ini tidak akan bisa keluar. Kenapa formasi ini tidak berpengaruh padamu? Siapa sebenarnya kau? Karena pemilik sejati istana langit ini adalah aku. Omong kosong. Kau bilang kau adalah pemilik sejati istana langit, lalu beta ini siapa? Beta ditunjuk secara pribadi oleh leluhur Dao Hongjun untuk menggembalakan semua makhluk atas nama langit. Tidak mungkin. Kau adalah sisa-sisa istana iblis kuno. Ini tidak mungkin. Dalam pertempuran itu, istana iblis kuno jelas-jelas sudah dimusnahkan sepenuhnya. Bahkan sehelai sisa jiwa pun tak tersisa. Bagaimana mungkin kau masih? Bagaimana mungkin aku masih hidup, kan? Lagi pula, saat itu, kalian demi membasmi sampai ke akar-akarnya, melakukan pengepungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu luasnya 3 alam, namun tak ada tempat bersembunyi bagi kaum kami. Kalian menganut prinsip lebih baik membunuh yang salah, daripada membiarkan yang lolos. Ingin membasmi semua orang. Istana iblis saat itu kejam dan tidak adil, berbuat jahat. Membuat langit dan manusia murka. Membuat jalan langit pun tak bisa menoleransi kalian. Membuat langit dan manusia murka. Bahkan jalan langit pun tak bisa menoleransi kalian. Maka dari itu, hukuman langit diturunkan. Pengepungan istana iblis saat itu adalah mengikuti kehendak langit. Semua makhluk di 3 alam bertanggung jawab, bahkan merupakan pahala besar. Menginginkan posisi tertinggi di istana langit ini, kenapa harus bicara begitu muluk-muluk? Kenapa harus bicara begitu muluk-muluk? Jika bukan karena 2 orang suci barat telah merencanakan dengan susah payah untuk waktu yang lama. Namun pada akhirnya kau, pelayan Dao Hongjun, yang mengambil alih. Kau pikir dengan bakatmu, kau bisa duduk di singgasana naga ini. Kau bahkan tahu rahasia kuno seperti ini? Semua sudah tahu. Siapa kau sebenarnya? Gagak emas berkaki 3. Tidak mungkin. Orang suci sudah titahkan dunia ini takkan mengizinkan gagak emas muncul lagi. Aku jelas sudah kirim orang menjaga bintang matahari setiap detik. Selama jutaan tahun tak pernah ada jejak kehidupan lahir. Bagaimana bisa kau? Orang suci. Orang suci cuma paham sebagian aturan jalan langit, cuma oportunis. Atas dasar apa mereka memerintah matahari, sumber segala makhluk? Istana iblis takkan pernah musnah. Selama matahari tak pernah padam, gagak emas berkaki 3 akan kembali ke angkasa. Matahari tak mati, gagak emas tak binasa, segala makhluk di langit dan bumi akan tunduk di hadapan jalan langit. Atas nama penguasa sejati istana langit. Aku nyatakan. Tahta Kaisar Giokmu dicabut. Hahaha. Li Changsheng, kau terlalu naif. Tahtaku ini ditetapkan langsung oleh leluhur Hongjun. Secara resmi. Mewarisi jalan langit dari atas dan menguasai 3 alam di bawah. Aku dilindungi jalan langit, dan keberuntungan menyertaiku. Mana mungkin sisa-sisa sepertimu bisa menggoyahkanku hanya dengan sepatah kata? Benarkah? Kalau begitu, mari kita lihat 33 langit ini sebenarnya mendengarkan siapa. "33 langit, dengarkan perintahku. Copot posisi Kaisar Giok. Perintah." Kau siapa? Nama margaku Di dari Kaisar Langit. Namaku Yi dari semua kembali menjadi satu. Nama asliku Yi. Sekarang, atas nama penguasa istana iblis, aku mencopotmu dari posisi Kaisar Giok. Aku mengerti. Tidak. Kau sihir iblis apa yang kau gunakan? Tahtaku. Cepat batalkan sihir iblis ini, kalau tidak,
Aku akan membuatmu menderita selamanya. Sudah terlalu lama menjadi Kaisar Giok. Sampai lupa siapa dirimu sendiri. Wujud asliku? Hao Tian, kau hanyalah seorang pelayan Tao, di samping Hong Jun, di Istana Zixia, yang menyajikan teh. Itu saja. Menduduki sarang orang lain selama bertahun-tahun, kau benar-benar mengira dirimu adalah Kaisar Langit yang menguasai 3 alam? Istana Langit ini, dari awal sampai akhir, hanya ada satu. Seorang Kaisar, tak tergoyahkan sejak dahulu kala. Lu cuma penipu. Kurang ajar. Aku diangkat langsung oleh leluhur Dao Hongjun, dan diakui oleh Jalan Langit. Kalian sisa-sisa klan iblis, hanyalah anak-anak yang dibuang Jalan Langit. Masih berani bermimpi untuk bangkit kembali? Mimpi saja. Sampai kapan lu mau nonton saja? Kalau tidak keluar sekarang, kapan lagi? Luya. Akhirnya lu mau keluar juga. HMPH, kurang ajar. Namaku, apa pantas kau, Junior, memanggilnya langsung, klan Gagak Emas? Sejak kapan punya orang yang tidak tahu hormat dan tidak tahu tata krama sepertimu? Buka matamu dan lihat baik-baik. Siapa sebenarnya yang junior di sini? Kau, bagaimana mungkin garis keturunanmu semurni ini? Ini bahkan lebih murni dari garis keturunan ayahku. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Diam. Apa pantas kau memanggil Dijun ayah? Kenapa aku tidak pantas? Aku adalah putra ke-10 ayah, satu-satunya Gagak Emas berdarah murni yang tersisa di dunia ini. Garis keturunanku adalah yang tertinggi. Kau masih ingat kalau kau putra Dijun? Kau malapetaka penyihir dan iblis kuno. Ayahmu Dijun, pamanmu, Dong Huang Tai, memimpin jutaan prajurit Istana Langit kita. Bertarung sampai mati. Tapi kau, putra Dijun, bukan hanya tidak bertarung mati-matian, malah bersekongkol dengan musuh luar untuk merebut posisi Kaisar Langit ini. Sekarang kau bahkan mengakui musuh sebagai ayah. Rela menjadi anjing penjaga Istana Langit ini. Tidak setia, tidak adil. Tidak berbelas kasih, tidak berbakti. Luya, beraninya kau menyebut dirimu Gagak Emas? Klan Gagak Emas malu padamu. Lalu kenapa? Jika seseorang tidak mementingkan diri sendiri, langit dan bumi akan menghukumnya. Posisi Kaisar Langit memang milik yang kuat. Hanya karena aku yang termuda, ayah dan pamanku tidak pernah memasukkanku dalam daftar pewaris. Omong kosong macam apa itu? Jadi kau bisa tidak mengandalkan kemampuanmu, malah menggunakan tipu muslihat, dan hanya melihat Istana Langit kuno hancur. Melihat ayahmu, pamanmu, gugur di depan matamu. Mana ku tahu akan jadi sebesar itu? Bahkan orang suci pun ikut campur. Apa hubungannya itu denganku? Kau benar-benar tidak tahu. Kau menanggung hutang darah jutaan nyawa seluruh Istana Langit kuno. Kematian mereka semua karena ulahmu. Apa gunanya kau mengatakan semua ini? Di dalam 3 alam, yang kuat yang dihormati. Aku hanya ingin jadi kuat. Siapa yang tidak ingin jadi orang suci? Jangan di sini, sok menuduhku. Kau hanya lahir jauh bertahun-tahun setelahku. Apa gunanya garis keturunan murni? Kultivasi adalah segalanya. Tanpa garis keturunan Gagak Emas, aku, Luyang, tetap bisa menguasai 3 alam. Baiklah, aku akan kabulkan keinginanmu. Gagak Emas adalah burung dewa yang lahir dari matahari. Paling kuat dan paling nyal. Bertanggung jawab membersihkan ketidakadilan di dunia. Kau berhati busuk, egois dan mementingkan diri sendiri. Mempertahankan garis keturunan ini hanya akan mencemari nama klan Gagak Emas. Hari ini, aku akan memutuskan garis keturunan Gagak Emasmu. Pencabutan garis keturunan. Tidak, ini tidak mungkin. Ayah dan pamanku sudah menjadi inkarnasi esensi matahari paling murni di alam semesta. Bagaimana mungkin ada yang lebih murni daripada mereka? Kau bukan Gagak Emas. Kau ini sebenarnya apa? Aku bukan hanya inkarnasi esensi matahari. Aku juga mewarisi kehendak matahari. Semua kekuatan dan kemampuan di Jun dan Dong Huang Tai ku miliki. Yang tidak mereka miliki pun, aku punya. Esensi matahari. Esensi matahari yang paling ekstrim. Jika aku bisa menelannya, bukankah aku bisa mencapai kekuatan ayahanda dulu? Bahkan, mungkin lebih kuat. Cukup untuk membuatku menjadi orang suci.
Harta karun, berbaliklah. Apa? Pisau terbang pemenggal dewa, yang tak terkalahkan dalam malapetaka penganugerahan dewa, hancur begitu saja, begitu harta ini keluar, bahkan Daluo Jinxian pun sulit lolos dari kematian. Mungkinkah Li Changsheng ini? Dia sudah. HMPH. Berhenti. Pergi. Buku 7 panah paku kepala. Mengumpulkan kekuatan roh-roh pendendam kuno. Mengutuk orang hingga mati tanpa jejak. Bunuh. Hahaha, bagus kalau kau tahu. Setelah dikutuk oleh buku 7 panahku ini, bahkan orang suci pun tak bisa menyelamatkan Li Changsheng. Mati saja dengan tenang. Aku akan mengambil esensimu dan naik ke posisi orang suci. Pantas saja Di Jun tidak menyukaimu. Orang berhati busuk sepertimu. Bagaimana mungkin bisa membangkitkan kekuatan gagak emas yang sejati? Apa? Di mana matahari agung bersinar, seharusnya semua kejahatan tersapu bersih. Tak peduli seberapa jahat dan beracun dirimu, di bawah keagungan langit yang gemilang, akan mencair seperti salju. Ah. Li Changsheng, kau menghancurkan pusakaku, memutus jalanku. Jika dendam ini tak terbalaskan, aku, Luya, takkan pernah menjadi orang suci. Aku akan melahap esensimu, mencabut jiwamu, siang dan malam, memanggangnya dengan api matahari sejati. Baru itu bisa meredakan kebencian di hatiku. Menjadi orang suci, Luya, jangan bicara soal menjadi orang suci. Jika kau bisa bertahan hidup hari ini, itu sudah merupakan berkah tak terhingga bagimu. Hahaha, omong kosong besar. Kau benar-benar berpikir setelah menghancurkan 2 pusakaku, kau bisa menang dengan mudah? Meskipun kau punya sedikit kekuatan ilahi. Lalu kenapa? Saudara Kong Xuan, Saudara Kun Peng, cepat datang membantuku. Kekacauan awal terpisah, tak ada yang lahir. 2 kutub Taiji dicari. Tak kusangka. Setelah ribuan tahun, 3 alam masih bisa melahirkan sosok seperti Kaisar Langit. Aura agung seperti ini, semangat seorang raja yang menguasai semua ras, membuatku sempat mengira bahwa Di Jun telah muncul kembali di dunia manusia. Kun Peng, kau benar-benar belum mati. Sudah kuduga Luya yang seperti itu. Makhluk lemah. Bagaimana bisa menahan diri dan merencanakan ini semua sampai sekarang? Ternyata semuanya kau yang mengendalikan dari belakang. Istana iblis kuno ditinggalkan oleh Jalan Langit. Ini adalah takdir besar Jalan Langit. Tidak ada yang bisa melanggarnya, bahkan orang suci sekalipun. Kami hanya mengikuti arus saja. Bagus sekali. Alasan muluk-muluk, mengikuti arus. Langit dan bumi tidak berbelas kasih, memperlakukan segala makhluk seperti anjing jerami. Jalan Langit selalu tanpa perasaan, tidak pernah memihak makhluk hidup manapun. Dari mana datangnya takdir besar Jalan Langit itu? Jika kau mengakui dengan jujur bahwa itu demi kepentingan pribadimu, aku mungkin akan sedikit menghargaimu. Sayangnya, kau tidak punya nyali itu. Kalau tidak, kau tidak akan bersembunyi di 3 alam ini dan tidak berani menunjukkan diri sampai sekarang. Saudaraku Dao, percaya atau tidak, Istana Iblis Kuno sudah menjadi masa lalu. Dulu, Di Jun dan Dong Huang Tai pun tidak bisa menahan kekuatan orang suci. Mengingat kau berasal dari sumber yang sama dengan Kaisar Langit, aku sengaja menasihatimu. Jangan keras kepala lagi. Kun Peng, kenapa kau buang-buang waktu dengannya? Di tubuhnya, terdapat sumber inti matahari yang paling murni. Bahkan ayah dan paman, jika digabungkan, tidak semurni dirinya. Jika kita bekerja sama menangkapnya dan berbagi sumber inti, bukankah itu indah? Keberuntungan seperti ini justru jatuh ke tanganmu, generasi muda ini. Sungguh langit tidak adil. Hari ini aku akan bertindak atas nama langit. Biarkan sumber inti ini menjalankan fungsinya yang seharusnya. Serakah ya serakah. Kenapa banyak omong? Ingin sumber inti di tubuhku? Ambil saja kalau bisa. Aku ragu kalian punya kekuatan itu. Sombong. Aku Kong Xuan lahir saat langit dan bumi baru terbentuk. Adalah merat pertama di dunia. Ibuku adalah leluhur burung, Phoenix, di 3 alam. Siapa yang tidak tahu? Aku adalah yang terkuat di bawah orang suci. Hanya kau, gagak emas yang kebetulan.
terlahir ini. Berani lancang di hadapan kami? Aku sendiri bisa menangkapmu. Apa? Leluhur burung, Kong Xuan, sang merak pertama di seluruh alam. Hanya unggas fana, berani-beraninya mengaku paling mulia. Kau cari mati. Energi 5 elemen primordial. Tidak mungkin. Energi primordial memang benar-benar. Sangat berkhasiat. Kau memang murah hati. Tak sopan kalau tak membalas. Terima juga satu jurusku. Cahaya suci 5 warnaku. Memang pantas darah gagak emas berkaki 3. Aura sekuat ini. Bahkan kebanggaan Kong Xuan, cahaya suci. 5 warna, tak bisa melukaimu sedikit pun. Kau telah menebus penyesalan seumur hidupku. Sebuah penyesalan karena tak pernah bertarung dengan Kaisar Langit 3 kaki emas. Yang sejati. Kenapa Di Jun dan Dong Huang Tai bisa duduk teguh di tahta Kaisar Langit hanya karena lahir dari inti matahari? Sedangkan aku, Kun Peng, cuma bisa jadi Menteri Iblis. Selalu harus tunduk di bawah mereka. Seumur hidup, aku Kun Peng tak pernah kalah. Dari siapapun. Tahta Kaisar Langit seharusnya milikku. benar. Menelan langit dan bumi. Telan semuanya. Mau menelan? Aku tak takut perutmu meledak. Hahaha, omongan besar sekali. Kau adalah gagak emas. Tapi kau bukan Di Jun. Bahkan jika Di Jun hidup kembali hari ini, aku akan tetap melahapnya. Suka melahap, ya? Kalau begitu, hari ini aku akan membuatmu melahap sampai puas. Hahaha. Hangat sekali, nyaman sekali. Api sejati matahari yang sepele ini tidak ada gunanya. Bagiku, jangan bicara soal api sejati matahari. Bahkan matahari di langit pun. Aku bisa melahapnya. Benarkah? Kalau begitu, coba telan untuk kulihat.
Kau mau apa? Minggir. Kurang ajar. Di 3 alam, di atas 9 langit, tidak ada yang pernah berani bicara seperti itu pada beta. HMPH. Dijun, Dong Huang Tai. Penyesalan kalian. Aku akan menyelesaikannya untuk kalian. Ayahanda dan Paman. Bagaimana bisa? Bagaimana kalian bisa ada di sini? Ketidakadilan yang kalian alami saat itu, aku akan membalaskannya untuk kalian. Tujuan kalian yang belum tercapai, aku akan menyelesaikannya untuk kalian. 3 alam ini akan aku bersihkan dan mengembalikan kedamaian di dunia ini. Lu, Li Changsheng. Lu sadar gak sih lu lagi ngapain? Tatanan 3 alam itu sudah ditetapkan oleh jalan langit. Kalau lu begini, cuma bakal bikin langit dan bumi kacau balau. Makhluk hidup bakal menderita. Ini tindakan melawan takdir. Jalan langit takkan memaafkanmu. Berani sekali. Lu benar-benar keterlaluan. Leluhur Dao Hongjun takkan membiarkan lu hidup. Berisik. Hao Tian sudah kutangkap hidup-hidup. Mulai sekarang, jabatannya sebagai Kaisar Giok dicabut. Mulai detik ini, Istana Langit berganti penguasa. Gak puas banget. Beneran gak puas. Cuma 100.000 prajurit langit. Gak kuat nahan satu pukulan paluku. Lemah banget. Lemah banget. Kawan, tahan tanganmu dulu. Bisa gak pelan-pelan? Jangan sampai ayahku mati duluan. Masih banyak utang yang harus kutagih darinya. Gampang. Urusan lu sama ayah lu, udah pernah ku dengar sedikit. Lu urus aja sendiri. Terima kasih banyak, kawan. Anak durhaka, Nezha, mau ngapain lu? Aku ini ayahmu, tahu? Hao Tian sudah kutawan. Mulai sekarang, dia kucopot dari jabatan Kaisar Giok. Mulai saat ini, Istana Langit berganti penguasa. Kakak seperguruan tertua monyet ini benar-benar luar biasa. Bahkan si tua Hao Tian itu berhasil ditangkapnya. Istana Langit benar-benar akan berubah. Mantap. Benar-benar mantap. Sudah lama sekali. Aku tidak bertemu lawan yang bisa membuatku. Bertarung sepuas ini. Bagaimana kalau kita bertarung 300 ronde lagi? Kapan saja aku siap. Terima ini lagi. Hao Tian sudah kutawan. Mulai sekarang, dia kucopot dari jabatan Kaisar Giok. Mulai saat ini, Istana Langit berganti penguasa. Sepertinya tidak perlu bertarung lagi. Pamanmu sudah ditawan. Lalu kenapa? Dia hanya memerintahkanku untuk menghalangi kalian. Dia tidak menyuruhku menyelamatkannya. Ayo. Kita lanjutkan pertarungan sampai langit gelap gulita. Sepertinya kau juga punya dendam pada pamanmu ini. Pamanmu ini juga punya dendam padamu. Sebagai penguasa 3 alam, dia sama sekali tidak punya toleransi. Di Istana Langit ini, berapa banyak orang yang tulus, tunduk padanya, jika bukan karena sehelai jiwa mereka. Terperangkap di daftar penganugerahan dewa itu. Mereka mungkin sudah lama memberontak dari Istana Langit. Gunung Fangchun kalian ini benar-benar membuatku terkesan. Kuharap di masa depan ada kesempatan untuk berhadapan langsung dengan Li Changsheng itu. Percayalah padaku, kau tidak akan mau melawannya. Li Changsheng, kau merebut tahtaku. Beraninya kau mengumumkannya ke 3 alam? Apa kau tidak tahu kau sudah melakukan dosa yang tak termaafkan? Jalan langit berputar. Kau pasti akan menerima hukuman surgawi. Hukuman surgawi? Jika jalan langit benar-benar punya mata, bagaimana mungkin kau bisa duduk di tahta ini? Aku bertanya padamu. Di mana San Wukong? Apa? Sudahlah. Bertanya padamu hanya membuang-buang waktu. Selama 3 alam ini dibersihkan selangkah demi selangkah. Kekotoran yang bersembunyi di sudut-sudut itu. Secara alami tidak akan bisa bersembunyi lagi.
Aku, Li Changsheng, tercipta dari langit dan bumi, lahir dari dalam matahari, mengemban kehendak matahari, membersihkan 3 alam, menyapu bersih semua iblis dan roh jahat. Mulai hari ini, aku akan memegang posisi penguasa langit dan bumi, mengatur 3 alam, baik manusia, iblis, hantu, monster, maupun dewa, semuanya berhak atas reinkarnasi. Miliaran makhluk hidup, semuanya setara. Jika ada ketidakadilan atau penindasan, kalian bisa langsung datang ke Ling Xiao dan melaporkannya padaku. Durhaka. Ini benar-benar durhaka. Monster seperti ini berani-beraninya merebut posisi Istana Langit. Apa itu? Semua orang setara? Raja tetap raja, ayah tetap ayah. Di mana tatanan moralnya? Nezha, kau adalah pejabat penting Istana Langit. Sekarang Kaisar Giok ditangkap, kenapa kau tidak segera menyelamatkannya? Apa yang kau lakukan berdiri di sana? Tidak pantas. Kaisar Giok? Ayah, apa kau sudah pikun? Di Istana Langit ini hanya ada Kaisar Langit Li Changsheng. Kau anak durhaka. Ini, Li Changsheng ini benar-benar Menyerbu Istana Langit. Bahkan takhta pun sudah berganti. 3 alam ini Benar-benar akan berubah total. Bagus sekali. Semua orang setara. Li Changsheng, kata-kata ini sesuai dengan seleraku. Di kemudian hari, jika ada hal yang ini bisa bantu, beritahu saja. Li Changsheng. Makhluk hidup terbagi menjadi berbagai tingkatan sejak lahir. Ini adalah kebenaran yang tak pernah berubah. Kau dengan paksa menentang takdir, hanya akan membuat 3 alam kacau balau, langit dan bumi tidak tenang. Kebenaran? Kebenaran di matamu itu hanyalah belenggu untuk memperbudak semua makhluk. Paling rusak pedagang, bersedia tidak anjing. Paling rusak Daftar pedagang, penganugerahan tidak dewa. Apa yang akan kau lakukan? Selesai sudah. Semuanya hancur. Ini. Hahaha, bebas. Aku bebas. Keributan di luar benar-benar tidak kecil. Si Li Changsheng itu, entah dari mana asalnya, sampai bisa membuat Istana Langit porak-poranda. Dulu, kera itu pun tidak punya kemampuan seperti ini. Kakak, biarkan saja mereka ribut. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Siapapun yang jadi Kaisar Langit, kita tetap saja terperangkap di sini. Di Istana Domu ini benar-benar menyebalkan. Katanya mau mengangkat kita jadi dewa resmi Istana Langit, padahal jelas-jelas Istana Langit lagi kekurangan orang. Biar kita saling bunuh terus pakai daftar penganugerahan dewa ini. Buat mengurung jiwa sejati kita, memutus jalan kultivasi kita biar kita nggak bisa bebas selamanya. Jujur, gue malah berharap si Li Changsheng ini menang. Biar suasana Istana Langit berubah. Kalau nggak, beneran nggak betah di sini. Hah, terus kenapa? Toh cuma ganti bos. Yang bakal ngebudak kita lagi. Masa dia bakal hancurin daftar dewa? Itu? Orang-orang ini cuma jago ngomong doang. Ini. Segel daftar penganugerahan dewa hilang. Istana Langit mengangkat 365 dewa resmi. Padahal cuma perampasan paksa. Mengurung jiwa sejati selamanya. Atas nama Kaisar Langit, aku bebaskan kalian. Li Changsheng. Mereka semua dewa bawahanku. Siapa lu berhak membebaskan mereka? Lu tahu nggak dulu demi kumpulin 365 dewa resmi ini, aku udah minta ke guru besar berapa lama? Istana Langit menguasai 3 alam. Jika hanya bisa mengandalkan cara rendahan seperti memenjarakan jiwa sejati ini, untuk mengumpulkan dewa dan abadi, maka Istana Langit ini tidak ada gunanya untuk eksis. Hahaha. Li Changsheng. Apa kau pikir sekarang masih Istana Langit klan iblis kuno? Dijun memberi perintah, dan semua iblis merespons. Kau membebaskan mereka. Istana Langit tidak punya siapa-siapa. Bagaimana kau akan menguasai 3 alam ini? Terima kasih atas pengampunan Kaisar Langit. Kami bertiga sangat berterima kasih. Mulai sekarang, kami bersedia mengabdi pada Kaisar Langit. Salam Kaisar Langit. Aku, Nezha,
Mulai sekarang, hanya mengakui Anda sebagai satu-satunya Kaisar Langit. Anda menyuruhku naik gunung pedang atau turun ke lautan api. Aku, Nezha, tidak akan membantah. Aku juga. Jika Kaisar Langit tidak keberatan, aku, Yang Jian, juga bersedia menyumbangkan kekuatanku untuk Istana Langit. Kalian. Aku selalu memperlakukan kalian dengan baik. Beginikah cara kalian membalas kebaikanku? Yang kau sebut, baik, adalah memenjarakan ibuku di bawah Gunung Tao. Lalu mengirim 100.000 prajurit langit untuk mengepung dan memusnahkan, membiarkanku melihat dengan mata kepala sendiri jiwanya hancur lebur. Demi wibawamu yang agung itu, kau pergi ke Istana Zixia memohon pada leluhur Dao, memicu malapetaka penganugerahan dewa, membuat 10.000 dewa sekte Jiku menjadi arwah yang terdaftar di daftar penganugerahan dewa, diperbudak olehmu selama 10.000 tahun. Aku telah mengembalikan dagingku pada ayah, mengembalikan tulangku pada ibu, sudah lama memutuskan semua ikatan dengannya. Tapi dia, mengandalkan pagoda yang diberikan oleh surga barat, memenjarakanku di dalamnya, menderita siksaan api yang membakar siang dan malam. Kau, sebagai yang mulia 3 alam, kapan pernah peduli? Kau tidak peduli. Yang kau pedulikan hanyalah apakah aku bisa turun ke alam bawah untuk membasmi iblis dan monster. Omong kosong. Aku ayahmu. Di dunia ini hanya ada anak yang tidak berbakti, tidak ada orang tua yang tidak benar. Kau yang begitu durhaka, memang pantas dibakar api, agar sifat iblismu bisa terkikis. Enak saja bicaramu. Kalau begitu, kenapa kau siang malam membawa pagoda itu? Kau selalu memegangnya di tangan, tak berani lepas walau sesaat. Apa yang sebenarnya kau takuti? Sifat iblisku, atau tombak berujung api milikku? Kau. Mohon Kaisar Langit, menegakkan keadilan untukku. Li Jing, Raja Langit pemegang pagoda. Li Jing, Raja Langit pemegang pagoda. Apakah kau mengaku bersalah? Apa salahku? Aku selalu setia pada Istana Langit, menjalankan tugasku dengan sepenuh hati. Di mana letak salahku? Demi mempertahankan jabatan, kau paksa anakmu yang baru berusia 7 tahun mengembalikan tulang pada ayahnya, dan mengembalikan daging pada ibunya. Kau saksikan dia melakukannya di depan matamu, tanpa sedikit pun tergerak. Begitu kejam dan tak berperasaan. Kau sama sekali tak pantas disebut ayah. Itulah dosa pertamamu. Jiwa Nezha melayang tanpa tujuan. Beruntung Tai Zhenren berbelas kasih, membangunkan kuil dan patungnya, membentuk kembali tubuh emasnya. Namun kau malah dengki dan benci, menghancurkan patung suci dengan tanganmu sendiri, membakar kuilnya, memutus satu-satunya jalan hidupnya. Kau tiada ampun membasminya sampai ke akar. Itulah dosa keduamu. Setelah penganugerahan dewa, kau tidak menyayangi putramu. Sama sekali tidak ada penyesalan. Masih saja mengandalkan pagoda Linglong, terus-menerus menekan, menganggap hubungan ayah anak tidak berarti. Ini adalah dosa ketiga. Lalu kenapa? Langit, bumi, raja, orang tua, guru. Di dunia fana, aku setia pada raja. Setelah masuk Istana Langit, aku setia pada Kaisar Giok. Ini adalah tatanan alam semesta. Setia pada Istana Langit, putri angkatmu itu, siluman tikus hidung emas berbulu putih di alam bawah, berbuat kejahatan, memakan banyak manusia. Apa kau tahu? Sun Wukong naik ke langit untuk mengadu. Tapi kau tidak membedakan benar dan salah, hanya untuk melindungi siluman itu, menjaga harga dirimu sendiri. Melanggar hukum yang kau tahu. Kau terus-menerus bicara tentang kesetiaan pada raja dan keadilan. Padahal semua yang kau lakukan hanya untuk dirimu sendiri. Orang egois dan mementingkan diri sendiri sepertimu, yang tidak punya perasaan dan tidak tahu berterima kasih. Pantas bicara tentang tatanan moral? Pergi dan renungkanlah baik-baik di siklus reinkarnasi. Tidak, kau tidak bisa membuangku ke siklus reinkarnasi. Aku adalah dewa resmi Istana Langit. Nezha, tolong aku. Ayah tahu ayah salah. Aku ini ayahmu. Kau tidak bisa membiarkanku mati begitu saja. HMPH. HMPH. Mulai hari ini, aku Nezha benar-benar bebas. Kebaikan Kaisar Langit begitu besar, Nezha tidak tahu bagaimana membalasnya. Mulai sekarang, jika Kaisar Langit memiliki perintah, meskipun harus mati, aku, Nezha, tidak akan pernah mengernyitkan dahi. Bangunlah. Aku adalah Kaisar Langit 3 alam. Jika ada perang sungguhan, aku sendiri yang akan memimpin. Tidak ada alasan untuk membiarkanmu mati. Bagus, bagus. Kata-kata ini sangat menyentuh hatiku. Yang, Kaisar Langit ini diganti dengan baik. Sangat baik. Hahaha. Ramai sekali di sini. Aku, si banteng tua, juga ikut meramaikan. Siapa? Raja Iblis Banteng? Itu kau. Bukankah kau sudah memeluk Gunung Ling? Untuk apa kau kemari?
Memeluk Gunung Ling memang benar. Tapi bukankah Gunung Ling sudah dihancurkan oleh Kaisar Langit? Aku, si banteng tua, sekarang bebas. Aku datang untuk melihat-lihat. Kekuatan ilahi tak tertandingi dari Kaisar Langit yang baru. Terima kasih, Kaisar Langit, telah membebaskanku dari Gunung Ling. Aku terbebas dari penderitaan kerja paksa. Aku, si tua banteng ini, ingin bertanya. Apa yang Kaisar Langit katakan sebelumnya? Bahwa semua makhluk hidup itu setara, baik manusia, dewa, maupun iblis. Semua bisa berdiri tegak di 3 alam dengan bermartabat. Apakah itu benar? Tentu saja benar. Kalau begitu, aku, si tua banteng ini, ingin mencari jabatan di Istana Langit ini. Apakah itu juga bisa? Tentu saja bisa. Istana Langitku tidak memandang asal-usul dalam merekrut. Hanya melihat karakter. Selama tulus ingin membawa kebaikan bagi rakyat, semua bisa masuk Istana Langitku. Tapi aku peringatkan dari awal. Jika di kemudian hari aku menemukanmu berbuat sewenang-wenang, menindas rakyat, jangan salahkan aku jika aku kejam. Bagiku, nyawa dewa tidak lebih mulia dari nyawa manusia biasa. Siapapun yang berani menyakiti yang tak bersalah, akan membayar nyawa dengan nyawa. Aku, si tua banteng ini, mengerti. Raja Iblis Banteng menghadap Kaisar Langit. Bersedia membantu Kaisar Langit membentuk kembali tatanan langit dan bumi. Rela berkorban apapun risikonya. Kalian berani-beraninya. Dulu, Beta sudah bersusah payah merekrut kalian, tapi tak seorang pun dari kalian mau bergabung dengan Istana Langit. Li Changsheng ini, dia tidak menjanjikan apa-apa, tapi kalian rela mengabdi padanya. Apa bagusnya dia? Apa ini ulahmu? Apa kau telah menggunakan semacam sihir jahat untuk menguasai hati mereka? Terlalu lama di atas, kau tak pernah benar-benar melihat mereka. Kau tak mau mengerti, dan tak peduli untuk mengerti. Bagaimana kau bisa tahu apa itu keinginan rakyat? Omong kosong. Seorang Kaisar Langit harus punya wibawa Kaisar Langit. Kalau tidak, bagaimana bisa memimpin 3 alam? Li Changsheng, kau merangkul iblis dan setan seperti ini. Posisi Kaisar Langit ini, kau tak akan bisa mendudukinya lama. Istana iblis kuno juga seperti itu. Bukankah mereka juga berdiri tegak di langit dan bumi selama jutaan tahun? Tapi mereka akhirnya hancur. Kalau begitu, lihat saja nanti. Apakah Kaisar Langit ini bisa bertahan atau tidak? Aneh. Kenapa ada nyamuk di Istana Langit? Akhirnya tidak tahan juga. Aku sudah lama menunggumu. Yang mulia, hati-hati. Siapa itu? Berani-beraninya menyerang Yang Mulia di Istana Langit. Aku pendeta nyamuk. Kau adalah pendeta nyamuk, yang tubuh aslinya adalah binatang buas paling ganas di Honghuang. Nyamuk hitam bersayap darah? Benar, itu aku. Dulu Hao, menghisap teratai emas pahala 12 kelopak dari 2 orang suci barat. Ternyata kau tidak mati. Hahaha. Selama aku ingin kabur, tidak ada seorang pun di bawah langit yang bisa membunuhku. Bahkan orang suci pun tidak bisa. Kau anak muda, lumayan juga. Mulutku ini, bahkan teratai emas 12 kelopak milik orang suci pun bisa ditembus. Tapi tidak bisa menembus tubuhmu. Rasa esensi matahari. Aku benar-benar ingin mencicipinya. Tidak bisa bersembunyi lagi. Konyol, aku pendeta nyamuk, selalu bertindak sesuka hati. Semua orang yang bertemu denganku harus menghindar jauh-jauh. Kapan giliranku untuk bersembunyi? Aku sarankan kau lepaskan pertahananmu baik-baik. Biarkan aku menghisapmu sampai puas. Kalau tidak, kamu akan sangat menderita. Tidak bisa hidup, tidak bisa mati. Nyamuk tetaplah nyamuk. Selain berisik dan mengganggu, tidak ada kemampuan lain. Mencari mati. Kemana dia pergi? Kecepatannya terlalu cepat. Mata langitku pun tidak bisa menangkap jejaknya.
Kamu bocah, kekuatan apa yang kamu miliki? Sampai bisa mengimbangi kecepatanku yang ekstrim. Ketahuilah, bahkan Kun Peng, di depanku hanya bisa tertinggal jauh. Kecepatan ini terlalu lambat. Belum pantas disebut kecepatan ekstrim. Sombong. Sudah kubilang, nyamuk tetaplah nyamuk. Tidak. Aku mengingatmu. Sumber esensi mataharimu sudah ditakdirkan menjadi milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya. Kita akan bertemu lagi nanti. Tidak bisa menang lalu mau kabur? Kondisiku tidak bagus hari ini. Membuatmu bocah ini mengambil keuntungan. Setelah aku kembali dan beristirahat, aku akan datang lagi untuk memberimu pelajaran. Datang sesukamu. Pergi begitu saja, kau pikir tempat ini tempat apa? HMPH, aku ingin pergi. Siapa di bawah langit ini yang bisa menghentikanku? Kabur lagi. Ini lonceng Dong Huang. Sialan, leluhur sungai STX. Kau menipuku lagi. Aku akan membunuhmu. Sudah melihat begitu lama. Seharusnya kau keluar sekarang, kan? Kakak kedua. Yang Mulia bicara dengan siapa? Baiklah, kalau kau tidak mau keluar, aku akan mencarimu sendiri. Bau darah yang menyengat ini. Leluhur sungai STX, aku sudah sampai di sini. Kau masih tidak muncul? Sampai kapan kau akan bersembunyi? Hahaha. Leluhur sungai STX, kau benar-benar sabar. Aku membuat keributan besar di Istana Langit. Kau masih bisa menahan diri untuk tidak keluar. Lebih baik teman Dao yang mati daripada aku. Mereka tidak sekuat itu. Jatuh ke tanganmu adalah takdir mereka sendiri. Lebih baik mereka kalah. Kesempatanku untuk menjadi orang suci akan lebih besar. Hanya saja, aku tidak menyangka kau berani datang mencariku sampai ke sini. Kau tidak keluar, maka aku datang mencarimu. Sekarang aku sudah di sini. Keluarkan semua jurusmu. Hahaha. Jika aku tahu kau seberani ini, untuk apa aku merencanakan banyak hal? Memang tidak perlu, karena sebanyak apapun rencanamu, pada akhirnya akan sia-sia. Anak muda, aku adalah leluhur sungai STX yang terbentuk dari darah kotor pusar Pamu setelah ia menciptakan langit dan bumi. Lautan darah dunia bawah ini adalah fondasiku. Begitu kau menginjakkan kaki di sini,
kau akan terkikis oleh darah kotor tak berujung dan energi negatif. Kekuatan spiritualmu akan memudar, rohmu akan melemah. Saat kau melangkah masuk, kau sudah ditakdirkan menjadi ikan di atas talenanku. Li Changsheng, kau akan menyesali kesombonganmu. Di sini, kau akan merasakan apa artinya yang sebenarnya. Memanggil langit tak ada jawaban, memanggil bumi tak ada tanggapan. Leluhur Sungai STX. Jalanmu berakhir di sini. Mati. Hahaha. 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 Li Changsheng, selama lautan darah tak kering, aku, Ming He, tak akan pernah binasa. Bahkan jika orang suci turun tangan, mereka tak bisa apa-apakan aku. Begitu kau menginjakkan kaki di lautan darah ini, akhir hidupmu sudah ditentukan, yaitu kematian. Di sini tak ada setetes aura spiritual pun. Kau masih nekat memaksakan diri menggunakan Eva Tian. Siang Di, benar-benar cari mati. Bodoh. Sungguh bodoh luar biasa. Tubuh asliku adalah lautan darah tanpa batas ini. Mau kau tebas atau hancurkan, hanya seperti batu kecil jatuh ke air. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Li Changsheng, baru sadar takut? Sudah terlambat. Li Changsheng, baru mau takut? Terlambat. Selama lautan darah tak kering, Ming He tak akan mati. Benar sekali. Maka hari ini, aku akan membuat lautan darahmu benar-benar kering. Hahaha, bikin aku kering? Mimpi saja. Lautan darahku luas tak bertepi, mengalir terus-menerus, tak pernah habis diambil, dan tak akan pernah kering. Oh ya, langit dan bumi sebagai tungku. Aku bagai matahari yang menyinari 3 alam. Membakar habis 8 penjuru. Mau pakai matahari buat mengeringkanku? Itu cuma lelucon konyol. Coba saja kita lihat. Berapa lama lagi kau bisa bertahan di dunia bawah Yuming ini? Tidak. Ini tidak mungkin. Li Changsheng, hentikan. Hentikan. Cepat hentikan. Aku menyerah. Jangan bakar lagi. Tidak. Ah. Kakak seperguruan tertua, ada apa denganku, San Gokong? Sudah tidak apa-apa. Ini di mana? Aku ingat jelas-jelas di Gunung Fangchun. Kenapa dalam sekejap mata sudah sampai sini? Ini adalah sarang leluhur Sungai STX. Leluhur Sungai STX hanyalah bencana yang tersisa dari zaman kuno. Dia mengandalkan fakta bahwa dia terbentuk dari setetes darah kotor dari pusar Pangu. Mengaku bahwa selama lautan darah tidak kering, leluhur Sungai STX tidak akan mati. Maka dia berbuat semena-mena. Omong kosong besar. Itu karena dia belum bertemu kakak seperguruan tertua.
Kalau tidak, dia pasti akan menangis. Kami sudah bertarung sekali. Menurutmu siapa yang menang? Ini dulunya adalah lautan darah. Aku, Sun Gokong, bodoh sekali. Lautan darah ini sudah kering. Pasti kakak seperguruan tertua yang menang. Kakak seperguruan tertua memiliki kekuatan ilahi yang luar biasa. Tidak ada lawan di 3 alam. Kakak seperguruan, Li Changsheng itu mengandalkan leluhur Bodhi di belakangnya. Dia benar-benar tidak tahu hukum. Dia bahkan menduduki istana langit. Dia menggulingkan pelayan leluhur Dao Hongjun. Bukankah itu hal yang baik? Kakak seperguruan tertua, bagaimana ini bisa jadi hal baik? Rencana yang sudah kita susun bertahun-tahun, semuanya dihancurkan oleh Li Changsheng. Hao Tian digulingkan, istana langit sedang kacau balau. Bukankah dulu kau selalu khawatir bagaimana cara menyusupkan kekuatan sekte Buddha kita ke istana langit? Benar. Istana langit kacau. Aku bisa sepenuhnya menempatkan murid-murid sekte Buddha kita di sana. Setelah Li Changsheng disingkirkan, istana langit ini akan jatuh ke tangan kita. Bahkan leluhur Dao Hongjun pun tidak akan menemukan masalah sedikit pun pada kita. Kakak seperguruan tertua, kebijaksanaanmu sungguh luar biasa. Aku benar-benar kagum. Karena sudah tahu, maka lakukanlah. Baik. Tapi sejauh mana kita bisa melakukannya agar tidak sampai leluhur Dao Hongjun turun tangan? Dia bahkan tidak muncul saat istana langit berganti penguasa. Hal-hal ini apalagi? Lakukan saja dengan tenang. Guru Hongjun sekarang sudah sepenuhnya menyatu dengan jalan langit. Li Changsheng sialan ini telah menghinaku sedemikian rupa. Aku akan membuatnya membayar harga yang tak terlupakan seumur hidupnya. Silakan. Kau punya waktu luang untuk bersantai. Muridmu sudah ditangkap oleh Amitabha dan Chundi. 2 orang itu sudah mengincar mereka. Kau masih sempat-sempatnya minum teh di sini? Murid punya malapetakannya sendiri. Jika aku terus-menerus melindungi mereka, mereka pada akhirnya akan seperti anak burung di rumah kaca, tak bisa mengepakkan sayap tinggi-tinggi, dan tumbuh dewasa sejati. Mudah sekali kau bicara. Kau tidak takut pada Jin dan Chundi. Tapi bagaimanapun juga mereka adalah orang suci. Di bawah orang suci, semua hanyalah semut. Meskipun murid pertamamu itu punya kemampuan luar biasa, dia tak akan bisa lepas dari genggaman mereka. Aku kini sudah menjadi orang suci, terikat oleh jalan langit, sama sekali tak bisa dengan mudah ikut campur. Guru Hongjun sudah menyatukan diri dengan Dao. Benar-benar kehilangan emosi, tidak memihak siapapun. Batasan terhadap orang suci juga mulai melonggar. Kau masih saja bodoh, mematuhi aturan yang ditetapkan guru. Tapi itu tidak berarti 2 orang dari barat itu juga akan mematuhinya. Sifat mereka, di dalam 3 alam, semua orang tahu. Apa kau tidak takut? Murid pertamamu itu suatu hari akan tiba-tiba mati di tempat? Itu juga dia. Malapetaka ini memang sudah ditakdirkan. Aku pun tak punya cara. Orang suci ikut campur, karma yang ditimbulkan sangat besar. Aku khawatir akan ada banyak nyawa yang melayang lagi. Aku tak bisa menciptakan pembantaian ini. Terlalu kolot. Baiklah, kalau begitu, pegang saja terus aturanmu itu. Nanti kalau muridmu kenapa-kenapa, jangan menangis. Kalian semua mengira Li Changsheng adalah murid pertamaku. Padahal, aku bukanlah yang terkuat di Gunung Fangchun. Aku hanyalah sebuah kunci yang menyegelnya. Jika dia benar-benar dibuat marah, dan sifat buasnya meledak sepenuhnya, maka bahkan aku pun tak akan bisa menghentikannya. Jin, Chundi, aku harap kalian berdua tidak bertindak serendah itu. Kalau tidak, bahkan jika leluhur Hongjun muncul, keselamatan kalian berdua sulit dijamin. Puas. Sungguh puas. Anggur ini, aku, Sun Gokong, sudah menunggunya selama 500 tahun. Para kakak seperguruan, jangan ada yang pergi. Malam ini kita minum sampai mabuk. Minum selama 3 hari 3 malam. Aduh, dulu siapa yang bilang kalau sudah kembali ke gerbang perguruan, akan berlatih dengan sungguh-sungguh, dan memahami Dao dengan sepenuh hati, baru juga kembali, sudah kembali ke sifat aslinya. Aduh, kakak seperguruan Aoju, jangan mengejek aku.
Sun Gokong. Aku, Sun Gokong, kan sedang bersemangat. Aku, Sun Gokong, setiap saat selalu memikirkan kembali ke sini, berkumpul dengan para kakak seperguruan. Hari ini akhirnya impian jadi kenyataan. Tidak bolehkah aku, Sun Gokong, bersenang-senang sedikit? Monyet ini memang selalu begitu. Sifatnya, Kalau dia benar-benar bisa duduk tenang, Berlatih setiap hari. maka itu bukan lagi monyet yang kita kenal. Betul sekali. Ayo, 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 hari ini kita minum sepuasnya. Jangan pedulikan urusan duniawi itu. Minum dulu, minum dulu. Setelah sadar besok, baru bicara soal latihan juga tidak terlambat. Kakak seperguruan tertua. Aku, Sun Gokong, selalu ingin bertanya, apa benar kau sudah menghancurkan istana langit, dan juga menggulingkan Kaisar Giok tua itu? Aku, Sun Gokong, waktu itu memang tidak ada di sana. Tapi aku juga sudah dengar banyak. Monyet kecil, bagaimana mungkin kakak seperguruan tertua berbohong? Apa kau pikir kakak seperguruan tertua tidak bisa melakukannya? Atau kau pikir dia hanya membual? Tidak, tidak. Kakak seperguruan Aoju, jangan kau celakai aku, Sun Gokong. Nanti aku dihukum kakak seperguruan tertua. Aku, Sun Gokong hanya tidak menyangka. Dulu aku, Sun Gokong, hal yang tidak bisa kulakukan, ternyata sudah dilakukan oleh kakak seperguruan tertua. Kalau begitu, bukankah aku, Sun Gokong, bukankah aku bisa menjadi Sage Agung sejajar langit yang sejati? Bukankah kau selalu menjadi Sage Agung sejajar langit? Kakak seperguruan tertua, kau hanya tahu membuatku malu. Sage Agung sejajar langitku itu hanya nama kosong, tanpa jabatan sedikit pun. Tidak bisa dianggap sungguhan. Kau sekarang adalah Kaisar Langit. Kau harus mengangkatku sebagai Sage Agung sejajar langit yang sejati, agar aku punya wewenang sah untuk menguasai suatu wilayah. Baik. Hanya saja, setelah mengangkatmu sebagai Sage Agung sejajar langit, kau tidak boleh lagi berkelana ke 4 penjuru dunia setiap hari, mengunjungi para dewa dan teman. Tentu saja. 500 tahun yang lalu, Kaisar Giok tua itu menipu aku, Sun Gokong, sehingga aku, Sun Gokong, tidak melakukan apa-apa sepanjang hari, hanya minum dan bersenang-senang. Sekarang kakak seperguruan tertua menjadi Kaisar Langit. Aku, Sun Gokong, tidak tahan melihat penderitaan manusia. Aku harus membantu semua makhluk di 3 alam. Sekarang kakak seperguruan tertua memimpin istana langit, 3 alam ini akhirnya akan damai. Tanpa hal-hal yang mengganggu itu, manusia dan iblis hidup berdampingan secara harmonis. Inilah yang sebenarnya ingin aku, Sun Gokong, lihat 3 alam. Ingin benar-benar damai. Mungkin tidak semudah itu. Oh, kenapa begitu? Apakah kakak seperguruan tertua masih punya kekhawatiran? Selama bencana yang sebenarnya belum diberantas, 3 alam tidak akan pernah damai. Kalau begitu, ayo kita serang. Siapapun yang berani menghalangi perdamaian 3 alam, harus merasakan beberapa pukulan tongkat aku. Sun Gokong, kali ini kalian tidak boleh lagi meninggalkan aku. Aku, Sun Gokong, juga ingin ikut menyerang bersama kalian. Baik.